Pak Septian, mohon izin Pak Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah teman-teman Bapak Ibu sekalian kita bisa bertemu walaupun tidak tatap muka langsung ya. Kita via online seperti ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi sharing-sharing kita untuk 2 jam ke depan tentang keselamatan dan kesehatan pekerjaan di ketinggian ya tentunya. Materi yang sudah disampaikan Pak Septian tadi, nanti kita sharing perihal fall factor ya pada pekerjaan akses tali, kemudian pemilihan serta penggunaan alat di bekerja di ketinggian tentunya. Baik, nah regulasi yang kita gunakan, saking banyaknya regulasi yang di dunia, karena kita berada di Indonesia, maka kita gunakan based on-nya adalah Permenaker nomor 9 tahun 2016 yang ada di Indonesia, ya tentang bekerja pada ketinggian. Baik, langsung saja. Di sini saya akan paparkan ada 3 perbedaan, ya 3 acuan standar tentang bekerja di Indonesia. Ada Eropa, Amerika, serta Indonesia. Yang pertama, ketika kita bicara di Eropa, mungkin pernah terdengar ya di telinga Bapak Ibu sekalian, bekerja di ketinggian itu kita mempunyai angka sakti. Ya, bekerja di ketinggian, Pak, bekerja di ketinggian itu berapa meter sih? Minimal 1,8. Ya. Ya, ketika Bapak Ibu sekalian berbicara tentang bekerja di ketinggian dan mengatakan bahwasanya bekerja di ketinggian 1,8 itu tidak salah. Gitu ya. Kata Eropa, Eropa punya OSHA, Eropa punya IN, memang 1,8 itu dikatakan bekerja di ketinggian. Ya. Kemudian Amerika pun mengatakan bahwasanya ada OSHA dan ANSI-nya di 1910 pada saat kita bekerja di dunia industri, maka pada saat kita bicara tentang 1,8, di dunia industri 1,2 meter, ya, itu sudah masuk kategori bekerja di ketinggian. Kemudian 1926 mengatakan juga bahwasanya 1,8 kita masuk kategori bekerja di ketinggian. Ya. Tapi kategori bekerja di ketinggian itu bukan hanya yang sifatnya vertikal saja. Ya, jadi ketika kita bekerja di 1,8 ya minimal itu memang kita masuk kategori bekerja di ketinggian. Tapi pada saat kita bekerja secara horizontal, ya pada saat kita bekerja di lantai kerja, kemudian lantai kerja tersebut belum ada dilengkapi dengan yang namanya pagar pengaman, kemudian kita sudah masuk di 1,8 meter secara horizontal, ya, kita masuk kategori bekerja di ketinggian. Ya, jadi tidak salah kalau Bapak Ibu sekalian mengatakan 1,8 itu adalah kita masuk kategori bekerja di ketinggian. Namun perlu kita ingat, ya, pada saat kita bekerja di Indonesia, kita berada di Indonesia, maka setidaknya kita ayo utamakan regulasi acuan yang ada di Indonesia. Ya, yakni ada Permenaker nomor 9 tahun 2016 dan di sini uniknya ketika kita bicara tentang bekerja di ketinggian tidak ada angka. Ya, tidak terikat berapa angkanya, tapi di sini ada 3 prinsip yang harus tercapai dan ketiganya harus semuanya kita capai. Yang pertama, prinsip yang pertama yang harus tercapai adalah adanya beda tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu sekalian bekerja di ketinggian, berada di area kerja, kemudian terdapat adanya beda tinggi, maka kita sudah masuk kategori prinsip yang pertama. Ya, karena prinsip yang pertama di sini katakan adalah beda tinggi. Dan yang kedua, adanya potensi jatuh. Jadi tidak cukup hanya beda tinggi saja, tapi harus juga dilengkapi dengan adanya potensi jatuh. Ya. Prinsip yang kedua, dan prinsip yang terakhir yang harus tercapai adalah adanya kerugian. Kerugiannya berupa apa Bapak Ibu sekalian? Kerugian berupa cedera, kematian, ataupun kerusakan harta benda. Ya. Jadi pada saat kita sudah masuk ke 3 prinsip yang diatur di Permenaker nomor 9 tahun 2016, maka kita sudah masuk kategori bekerja di ketinggian. Walaupun belum ada 1,8, walaupun belum ada di 1,2. Ya, tapi pada saat ketiga prinsip ini sudah tercapai, maka kita masuk kategori bekerja di ketinggian. Kita samakan dulu persepsinya. Artinya, pada saat di tempat Bapak masing-masing mengatakan bekerja di ketinggian 1,8, 2 meter, 1, enggak ada yang salah. Ya, semuanya benar. Tergantung kiblat mana yang Bapak gunakan. Seperti itu. Jadi, kenapa saya bicara kita bekerja di Indonesia, maka setidaknya kita cintailah produk-produk Indonesia. Seperti itu. Nah, contoh kasus yang pertama.
Misalkan di sini ada Pak Anang bekerja di hotel di lantai 24, kerjanya di dalam ruangan, kerjanya di kamar, ya. Apakah Pak Anang masuk kategori bekerja ketinggian? Kita lihat dulu, ya. 3 prinsipnya tercapai semua atau tidak? Pak Anang bekerja di lantai 24, ada nggak beda tinggi? Ada Pak, saya lihat jendela ada perbedaan ketinggian. Yang kedua, ada nggak potensi jatuh? Oh, tidak ada Pak, karena saya sudah dilindungi dengan yang namanya collective protection, berupa tembok dan lain sebagainya. Ya. Karena tidak ada potensi jatuh, makanya tidak ada yang namanya kerugian, baik itu cedera, kematian, atau kerusakan harta benda. Jadi Pak Anang, walaupun bekerja di lantai 24 di dalam kamar, itu belum masuk kategori bekerja di ketinggian. Contoh yang kedua, Pak Ade. Pak Ade bekerja di ketinggian hanya 1 meter saja, padahal belum nyampe 1,8. Tapi Pak Ade bekerja di 1 meter, di bawah atau di lantainya itu banyak bahan-bahan chemical, di mana ketika tubuh seorang manusia mengenai bahan chemical tersebut, kakinya atau tubuhnya akan melepuh. Apakah kita masuk kategori bekerja tinggian? Kita lihat 3 prinsipnya. Ada nggak beda tinggi? Oh, ada Pak, kan 1 meter. Oke. Ada nggak potensi jatuh? Ada Pak, walaupun cuma 1 meter, tapi ada potensi jatuh. Dan yang ketiga, ada nggak kerugian? Ada Pak, karena kalau kaki saya menginjak bahan chemical tersebut, kaki saya akan melepuh. Nah, ketiga prinsip tersebut sudah tercapai, walaupun belum ada 1,8. Maka dari itu kita masuk kategori bekerja di ketinggian sesuai dengan acuan yang diatur di Permenaker nomor 9 tahun 2016. Jadi bukan tidak jelas ya, justru menurut saya ini adalah sangat jelas. Walaupun tidak ada angka, tapi kita lihat 3 prinsipnya harus tercapai. Lanjut. Kemudian di Permenaker tersebut ya, kita akan bedakan antara tenaga kerja bangunan tinggi dan tenaga kerja pada ketinggian, ya. Atau bahasanya ada TKBT, ada TKPK gitu ya. Nah, kalau TKBT, selagi Bapak Ibu sekalian bekerja di tempat kerja, bekerja di area kerjanya, kakinya masih menapak pada struktur, apapun itu strukturnya, ya, maka kita masuk kategori atau ambil lisensinya adalah TKBT. Ya, karena prinsip kerjanya, si tenaga kerja tersebut adalah yang diakses adalah menggunakan struktur, dan kakinya itu berpijak, baik itu di lantai kerja tetap ataupun lantai kerja sementara. Nah, sedangkan bekerja pada ketinggian atau TKPK, prinsip kerjanya adalah dia menggunakan 2 untas tali, ya, akses tali. Kemudian prinsip kerjanya dia adalah menggantung seperti orang seperti ini. Ya, karena tidak bisa melakukan pekerjaan dengan menggunakan struktur, ya, maka dia gunakan yang namanya sistem akses tali. Contoh misalkan, Pak, saya membersihkan gedung ketinggian 100 meter. Bisa nggak si pekerja ini membuat yang namanya scaffolding? Bisa saja. Cuma kurang efektif, kurang efisien. Masa ia mau bikin scaffolding tingginya sampai 100 meter. Ya, makanya kita gunakan metode lain, ada yang namanya akses tali. Ya, sistem kerjanya adalah, prinsip kerjanya adalah menggantung seperti itu. Nah, ketika kita bicara tentang kegiatan akses tali, maka yang kita utamakan adalah kita menggunakan peralatan-peralatan yang setidaknya standar digunakan untuk di Indonesia. Ya. Kalau kita bicara tentang pekerjaan akses tali, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya akses kita. Kita akan menggunakan tali. Ya, karena kita tidak bisa menggunakan struktur, maka kita menggunakan yang namanya sistem tali. Ya, di mana biasanya pada umumnya ketika kita bicara tentang metode akses tali, kita menggunakan 2 prinsip tali. Yang pertama adalah tali keselamatan atau ada tali keselamatan, di mana tali keselamatan ini tali yang menghubungkan atau tali yang digunakan untuk menambatkan atau menggunakan, ya, sistem penahan jatuh. Nah, sedangkan tali kerja, yaitu biasanya kita gunakan untuk sistem perlindungan jatuh, ya, pencegah jatuh. Jadi ada tali kerja, ada tali keselamatan. Karena kita bicara tentang industri, maka kita mengutamakan yang namanya sistem prinsip keselamatan kerja. Beda kalau kita bicara tentang mountaineering, beda kita bicara tentang yang namanya adrenalin atau olahraga dan lain sebagainya. Ya, kita bicara tentang mountaineering di alam dan lain sebagainya, kita menggunakan single rope nggak masalah. Ya, karena yang diuji memang safety-nya yang pertama. Yang kedua adalah yang diuji adalah kita melihat dari adrenalinnya. Tapi pada saat kita bekerja di dunia industri, kita tidak boleh menguji adrenalin karena yang diutamakan adalah keselamatan. Makanya di sini kita gunakan yang namanya 2 tali. Ada 1 tali keselamatan dan ada 1 tali kerja. Karena prinsip metodenya adalah
kita wajib untuk menggunakan yang namanya 2 sistem penggunaan tali. Seperti ini, kalau kita lihat di sini ada tali kerja dan ada tali keselamatan ya. Paling tidak kita harus bedakan. Mungkin kalau di tempat kami itu kita bedakan warnanya. Kalau warna merah mungkin kita gunakan untuk tali kerja, warna biru kita gunakan untuk tali keselamatan atau kebalikannya ya. Supaya kita bisa mengetahui membedakan mana tali kerja, mana tali keselamatan. Walaupun jenis talinya sama. Baik, sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Ya, jangan sampai nanti saya sudah bicara 1 jam, kemudian saya dikomplain, Bapak itu siapa, teriak-teriak di depan kamera, kenal juga enggak. Nama saya Alhamdulillah Pandita Harjo, saya asli Jogja lantai 2. Mana itu Jogja lantai 2, Gunung Kidul. Ya, saya lahiran tahun 85, mungkin saya lebih muda atau lebih tua dari Bapak. Tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk bicara di sini, menyampaikan apa yang saya miliki, apa yang saya punya, tentunya sesuai dengan pengalaman dan acuan yang berlaku di Indonesia tentunya. Kemudian saat ini saya menjadi seorang tenaga ahli di perusahaan jasa K3 di bidang konstruksi, mekanik, dan ketinggian. Cuma per 2018 saya sudah mulai dikurangi, hanya pegang di konstruksi dan ketinggian saja. Itu tentang diri saya, sedikit banyak kita nanti akan saling kenal. Ya, kita lanjutkan. Tujuan pelatihan kita tentunya adalah kita untuk memenuhi pengetahuan, jadi Bapak bukan hanya tahu saja nama alatnya, tapi Bapak juga harus mampu juga menggunakan pada saat nanti di area kerja. Kemudian setelah pengetahuannya tercapai, kemampuannya tercapai, sikap juga harus tercapai. Gitu ya, pada saat nanti kita bekerja di lapangan, jangan sampai Bapak sudah tahu, Bapak sudah mampu, tapi Bapak tidak mengaplikasikan pada saat bekerja di area kerja. Karena kita bekerja itu tidak cukup hanya acuannya sing penting yakin. Kita bekerja butuh yang namanya perencanaan. Setiap pekerjaan apapun, ya, kita butuh yang namanya perencanaan. Tidak cukup hanya yakin saja. Contoh Bapak yang pakai kaos biru ini, alah Pak, yang penting saya bekerja dipikir sambil berjalan. Nah ini akhirnya dia ngakali tapi tidak teruji. Maksudnya benar, tali warna biru ini dia gunakan sebagai sistem pelindungan jatuh dia, tapi khawatirnya begitu dia terjatuh, ya belum nyampe ke tanah dia sudah innalillahi duluan. Kemudian melakukan pekerjaan di dunia industri, ya, mengutamakan adrenalin seperti ini, dia menggunakan single rope karena dia acuannya penting yakin, dia yakin sama tali yang dia gunakan, ya, tapi ternyata perencanaannya masih belum cukup. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian tentunya pada saat pekerjaan ini tidak bisa diakses lewat struktur atau ada lantai kerja, maka kita gunakan yang namanya akses tali. Gitu ya. Jadi Bapak tinggal pilih ketika nanti Bapak bekerja di area kerjanya bisa diakses lewat struktur atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa diakses lewat struktur, maka kita disarankan dengan menggunakan metode akses tali seperti itu, ya. Tapi sistem perlindungannya sama. Pokoknya sistem perlindungan jatuh, ya, baik itu akses tali atau metode struktur, itu sama-sama ada 2. Ya. Sistem perlindungan jatuh kita ada penahan jatuh, ada pencegah jatuh. Itu yang perlu kita ingat. Penahan jatuh, pencegah jatuh. Penahan jatuh, pencegah jatuh. Ya. 2 metode perlindungan jatuh sesuai dengan Permenaker. Karena bahaya ketinggian tentunya adalah kalau nggak orangnya yang jatuh, ya orang kejatuhan. Nah, 2 prinsip atau 2 hal ini yang tidak bisa terlepaskan ketika kita bekerja di area ketinggian. Gitu ya. Kalau nggak orangnya yang jatuh, orang kejatuhan. Kemudian dari manual handling pun sama. Ya, maksimal beban yang boleh kita bawa naik ke atas adalah 5 kilo sesuai dengan peraturan tersebut. Kalau lebih dari 5 kilo, Pak, apa yang kita lakukan? Kita gunakan sistem metode pulley atau sistem pengangkatan, hauling atau lowering. Ya. Kemudian bahaya listrik tentunya, kemudian pergerakan kren dan lain sebagainya. Gitu ya. Makanya di sini ada yang namanya persyaratan K3 bekerja tinggian. Ya. Setiap pekerjaan yang akan kita lakukan apapun, tentunya pekerjaannya, ya bukan hanya di area bekerja tinggian saja. Persyaratan bekerja tinggian adalah pertama tentunya membuat perencanaan. Contoh Bapak tadi mau membersihkan gedung di 100 meter, kita harus melakukan perencanaan. Ya, bagaimana cara orang tersebut mau membersihkan di 100 meter atau bagaimana orang tersebut mau menjangkau area yang tidak bisa kita gunakan struktur. Ya, kita rencanakan. Kemudian menyusun prosedur kerja. Setelah direncanakan, kita susun prosedurnya. Sebagaimana cara penggunaan alat, sebagaimana cara naik dan turun menggunakan tali, sebagaimana cara pengecekan peralatan yang akan kita gunakan. Kemudian melakukan teknik bekerja aman. Nah, ini tekniknya banyak ya. Untuk bicara tentang akses tali ada teknik asken desken, deviasi, rebelay dan lain sebagainya, tergantung sesulit apa ya ketika Bapak melakukan pekerjaan dan bagaimana cara Bapak menjangkau area yang sekiranya tidak bisa dijangkau dengan struktur tersebut.
kemudian menyediakan APD, perangkat pelindung jatuh, dan lain sebagainya. Jadi ada APD, ada APJP. Jadi ini harus kita pisahkan dulu. Jangan katakan full body harness itu APD. Ya, karena APD itu dimulai dari helm, kacamata, baju kerja, sarung tangan, sampai sepatu safety. Tapi kalau APJP, alat pelindung jatuh perorangan, ya salah satunya adalah full body harness. Karena kalau APD ini sifatnya adalah primer, kalau APJP ini adalah sifatnya sekunder. Jadi tidak semua pekerjaan kita membutuhkan yang namanya APJP, tapi semua pekerjaan ya kita membutuhkan yang namanya APD. Nah, seperti itu. Jadi kita pisahkan dulu. Kemudian mempekerjakan tenaga kerja yang kompeten dan berwenang. Artinya pada saat Bapak mau menjadi seorang mungkin ya melakukan pekerjaan dengan metode akses tali, maka Bapak harus ambil yang namanya kewenangan, lisensi. Ya, ada TKPK 1, 2, dan 3. Jadi bukan berarti Pak habis selesai webinar ini boleh nggak saya bekerja pada akses tali? Ya, tunggu dulu. Ya, kembali lagi, setiap orang yang akan melakukan pekerjaan, orang tersebut harus berwenang dan harus berlisensi. Nah, seperti itu. Jadi ketika Bapak belum berwenang dan lisensi itu dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya, maka Bapak belum bisa dikatakan boleh bekerja di area akses tali. Nah, ini ya. Jadi kelima syarat ini memang harus terlengkapi pada saat kita mau melakukan pekerjaan tentunya di ketinggian. Baik, materi yang pertama kita bicara tentang penerapan prinsip faktor jatuh dalam akses tali. Jadi faktor jatuh atau fall faktor artinya jika terjatuh dari ketinggian, maka penempatan posisi alat penahan jatuh kita itu sangat berpengaruh. Salah-salah Bapak menempatkan alat penahan jatuh Bapak, maka akibatnya adalah pastinya cedera yang akan besar ya, atau bahkan mungkin kematian. Yang sering kita kenal fall factor itu ada 0, 1, 2, dan 3. Ya, kalau di modul ya biasanya sampai 3. Tapi yang kita pelajari cukup 0, 1, dan 2. Ya, apa sih Pak fall factor 0 itu? Apa sih Pak fall factor 1? Apa sih Pak fall factor 2 itu? Kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat dulu videonya. Jadi sebelum kita bicara tentang fall factor, kita lihat dulu videonya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan yang namanya fall factor? Di sini ada, kalau kita lihat, ini adalah gambaran saja. Ini fall factor 0, ini fall factor 1, dan ini fall factor 2. Bes! Ya. Bukan hanya di sistem akses tali saja, tapi ketika Bapak bekerja di struktur, apapun itu strukturnya, maka fall factor ini juga akan diterapkan. Gitu ya. Jadi artinya ketika kita bicara tentang fall factor 0, ya, di mana kita menambatkan atau menaruh atau mencantolkan lah ya bahasanya, alat penahan jatuh kita itu setidaknya di atas kepala. Ya. Begitu korban terjatuh, begitu pekerja terjatuh, maka impact yang diterima oleh himpitan sabuk tubuh yang diterima oleh tubuh kita kecil. Ya, maka di sini statusnya adalah aman ketika kita menambatkan alat penahan jatuh itu tepat di atas kepala saya, tepat di atas kepala kita, ya, tepat di atas kepala kita ya. Jadi bukan di atas kepala, tapi ternyata Bapak nambatannya di sini. Nah, ini nanti ada ayunan seperti itu. Jadi tepat di atas kepala kita. Begitu kita terjatuh seperti di video tersebut, ya, impact yang akan kita terima adalah sedikit. Ya, maka statusnya adalah aman. Kemudian fall factor 1, dia menambatkan alat penahan jatuh kita adalah sejajar dengan dada. Apa akibatnya ketika kita menambatkan si alat penahan jatuh itu sejajar dengan dada? Begitu kita terjatuh, maka impact yang akan diterima oleh tubuh kita adalah 1 kali lipat dari berat badan. Jadi ketika tubuhnya Pak Altino, tubuhnya Pak Anang, atau beratnya Pak Anang itu adalah 70 kg, maka begitu kita terjatuh di titik 1, maka impact yang akan dirasakan oleh tubuh kita akibat himpitan dari full body harness adalah 1 kali lipat dari berat badan. Jadi kalau berat badannya 70, berarti 70 kg yang akan kita terima. Ya, akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Akibatnya adalah cedera. Ya, karena adanya hentakan, adanya impact. Ya, seperti ini. Kemudian fall factor 2. Fall factor 2 itu kita menambatkan alat penahan jatuh kita adalah sejajar dengan kaki. Ya, sejajar dengan kaki, artinya begitu si
pekerja terjatuh, si korban terjatuh, maka impact yang akan dirasakan adalah 2 kali lipat dari berat badan. Jadi ketika berat badan si pekerja itu adalah 70 kilogram, maka impact yang dia rasakan adalah 140 kilogram pada saat dia terjatuh. Maka akibatnya adalah bisa fatality, Pak, atau cedera serius. Karena apa? Ingat, ya, terhimpitnya bagian pembuluh darah utama kita, baik itu paha ataupun bagian dada, sehingga oksigen dan darah sulit mengalir ke otak karena terhimpit di bagian pembuluh darah utama tadi, maka akibatnya adalah yang akan kita terima bisa jadi kita akan pusing, mual, pingsan, bahkan pilihannya kalau nggak suka bumi adalah balik papan alias meninggal dunia. Makanya fall faktor 2 ini memang boleh dilakukan tapi tidak disarankan. Kenapa dikatakan boleh dilakukan? Asal Bapak bisa menghitung yang namanya fall clearance. Nah, seperti itu. Kemudian fall faktor 3 tentunya jauh di bawah kaki. Lawang fall faktor 2 aja tidak disarankan, apalagi fall faktor 3. Maka dari itu, fall faktor yang paling aman adalah kalau nggak di 0, di 1 ya maksimal. Konsekuensinya adalah ketika kita mau di 1, begitu si pekerja terjatuh, impact yang akan dirasakan adalah 1 kali lipat dari berat badan. Sama ketika Bapak pakai alat penahan jatuh, misalkan di struktur, ada double hook lunge absorber, setidaknya Bapak menambatkannya adalah di titik 0. Pak, kalau tidak ada titik 0, Pak, titik 1 nggak masalah, tapi konsekuensinya adalah impact begitu kita terjatuh adalah 1 kali lipat. Itu yang perlu kita perhatikan, ya. Nah, kalau lihat di sini ada fall faktor 0, 1, 2, dan 3. Ya, 2 saja tidak disarankan, apalagi fall faktor kita. Nah, tadi yang saya bilang, Bapak boleh menambatkan atau mencantol atau menambatkan itu tadi ya di titik 2. Ya. Asalkan Bapak sudah menghitung fall clearance, ya, jarak jatuh bebas. Nah, contoh ini adalah di titik 2 kalau kita lihat, begitu orang terjatuh memang impact-nya adalah 2 kali berat badan. Ini konsekuensinya. Tapi kalau di tempat kerja, Pak, di tempat kerja saya nggak ada, Pak. Kita harus menambahkan benar-benar di 2, Pak. Ya, maka kita harus bisa menghitung yang namanya fall clearance. Dan alat penahan jatuh yang kita gunakan harus berperedam kejut. Ya, harus berperedam kejut. Kita lihat fall clearance-nya. Contoh, Pak, kalau kita lihat di sini adalah panjangnya si tali tersebut. Mungkin talinya, Pak, tali lanjat saya pakai 1,8 ya. Kemudian ini adalah absorber yang terurai 1,2 maksimal. Kemudian ini adalah jarak dari punggung sampai ke kaki adalah 1,5, idealnya orang Asia. Kemudian dari kaki, telapak kaki sampai ke lantai adalah 1,2 standarnya. Ya, kita hitung di sini 5,7 meter. Jadi idealnya adalah Bapak boleh menambatkan di titik 2 ya, asalkan Bapak sudah bekerja di ketinggian minimal 5,7 meter kalau sudah kita hitung fall clearance-nya. Tapi konsekuensinya adalah begitu kita terjatuh, maka impact yang akan dirasakan adalah 2 kali berat badan si pekerja. Itu yang perlu kita perhatikan. Bukan nggak boleh, boleh-boleh saja. Tapi kembali lagi, usahakan yang disarankan adalah di titik 0 atau maksimal di titik 1. Begitu juga pun di dalam akses tali. Ada 0, ada 1, ada 2. Kenapa kita tidak boleh di 2? Karena begitu si pekerja terjatuh, ya kan kita tidak tahu, maka impact yang dirasakan seperti video tadi 2 kali lipat jeratan yang sangat besar yang akan kita terima ya oleh tubuh manusia. Makanya kembali lagi fungsi dari absorber ini tadi ya adalah untuk meredam kejut, Pak, supaya si jatuhnya itu tidak berkali-kali. Contoh misalkan kalau saya analogikan ini adalah absorber, begitu kita terjatuh kalau tanpa menggunakan absorber jatuhnya akan berkali-kali. Des, des, des. Nah, seperti ini. Tapi ketika kita menggunakan absorber atau peredam kejut, maka kita jatuhnya sekali, glek 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 glek. Ya, makanya di sini fungsi dari absorber itu tadi adalah mengurangi hentakan ketika pekerja terjatuh. Yang kedua, fungsi dari absorber itu adalah untuk mengurangi rusaknya tali agar lanjut yang kita gunakan atau tali yang menghubungkan antara tubuh kita ke alat penahan jatuh itu tidak putus. Ya, karena hentakan cuma sekali, mengurangi tingkat putusnya tali yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengurangi rusaknya angkur. Ya, tertambatnya di mana? Dalam angkur, Pak, supaya angkurnya tidak jebol karena apa? Terhentaknya berkali-kali. Nah, seperti itu. Nah, si peredam kejut tersebut dia akan memanjang ketika mendapat beban minimal adalah 100 kg. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bekerja menambatkannya di titik 0 ya, kemudian begitu terjatuh tidak ada impact, tidak ada hentakan ya, maka si absorber ini tidak akan memanjang. Kemudian Bapak menambatkannya sejajar dengan dada. Ya. Sedangkan sejajar dengan dada akibat kita terjatuh, impact yang dirasakan adalah 1 kali lipat dari berat badan. Kalau berat badannya 70,
berarti cuma 70, berarti si absorber ini belum tentu dia memanjang. Tapi ketika Bapak Ibu sekalian menambatkan si alat penahan jatuhnya itu di kaki, ketika kita terjatuh, impact yang dirasakan adalah 2 kali berat badan dari manusia, maka kita lihat 140 kilogram. Tercapailah ya, si absorber ini dia akan terurai. Makanya fungsi dari absorber itu, jangan katakan ketika Bapak Ibu sekalian ditanya sama teman-teman kita di lapangan atau pekerja kita di lapangan, apa sih Pak fungsi dari absorber? Supaya jatuh kita nggak sakit. Nggak ada jatuh yang nggak sakit. Walaupun Bapak Ibu sekalian menggunakan absorber, jatuh akan tetap sakit. Cuma fungsi dari absorber itu tadi kembali lagi untuk mengurangi kekuatan hentakan supaya jatuhnya tidak berkali-kali seperti ini. Ya. Kemudian untuk mencegah rusaknya fall arrestor agar bagian dari fall arrestornya tidak putus, tidak rusak ketika terimpact atau kita terhentak. Ya. Dan yang ketiga adalah mengurangi rusaknya kekuatan dari angkur supaya angkurnya tidak jebol karena si absorber itu ya fungsinya untuk meredam supaya jatuhnya tidak berkali-kali seperti itu. Itulah tentang yang namanya fall factor sedikit banyak ya. Maka dari itu kesimpulannya adalah ketika kita bicara tentang fall factor, usahakan pada saat pekerja Bapak Ibu sekalian berada di lapangan selalu menaruh si alat penahan jatuh itu setidaknya di atas kepala atau fall factor 0. Kalau tidak ada, ya paling tidak maksimal di sejarangan dada. Kalau tidak ada, boleh di kaki asalkan Bapak Ibu sekalian sudah bisa memperhitungkan fall clearance itu tadi. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian bekerja di 3 meter, tapi begitu kita terjatuh, kaki kita menyentuh ke tanah kan percuma. Walaupun kita menggunakan full body harness dengan double hook lanjar atau dengan alat penahan jatuhnya, tapi begitu kita terjatuh, ya kaki kita atau tubuh kita masih menyentuh ke tanah. Nah, seperti itu, gitu ya. Baik, kita lanjut ke pemilihan, pemeriksaan, dan pemakaian peralatan akses tali yang sesuai digunakan untuk pekerjaan metode akses tali. Yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah pada saat kita bekerja di ketinggian, selalu ingatlah kata-kata A, B, C. Ya. Apa itu A, B, C? A, adanya angkur, adanya tempat untuk menambatkan sistem alat penahan jatuh kita. Ya. Sistem perlindungan jatuh kita. Ya. Kemudian B, body wear. Ada full body harness yang sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Ya, kalau Bapak Ibu semua bekerja di akses tali, berarti full body harness harus sesuai dengan sistem akses tali. Dan adanya konektor terhubung antara sabuk tubuh kita atau tubuh kita dengan angkur. Karena kebanyakan seperti kejadian kemarin di Tambak Lorok gitu ya, begitu diinvestigasi katanya orang terjatuh dia pakai full body harness, ya ngirisnya dia pakai full body harness. Tapi kok bisa terjatuh? Ternyata ABC-nya belum lengkap. Angkurnya ada, body wear-nya ada, tapi si alat penahan jatuhnya tidak dicantolkan. Jadi yang tercapai hanya A dan B-nya saja, atau B dan C-nya saja. Angkurnya tidak ada. Seperti itu, gitu ya. Jadi maka setidaknya ketika Bapak Ibu bekerja di ketinggian, ya selalu menerapkan yang namanya A, B, C. Nah, A, angkur. Angkur dibagi menjadi 2, ada angkur permanen dan tidak permanen. Tapi biasanya begitu kita lihat setiap angkur itu harus mampu menahan beban minimal adalah 15 kN. 15 kN itu adalah setara dengan 1.500 kg gitu ya. Itu untuk breaking load-nya. Kalau melihat SWL-nya kita lihat apa materialnya. Kemudian 15 kN. Kenapa di Indonesia 15 kN sedangkan di luar negeri sana 22 sampai 24? Mungkin kalau di Indonesia pekerja di ketinggian itu rata-rata berat badannya masih di bawah 100 kg gitu ya. Jadi kalau misalkan berat badannya sudah 100 kg ya pastinya dia sudah menjadi bos ya, bukan lagi dia sebagai pekerja. Makanya kenapa di sini ditentukan minimal adalah 15 kN seperti itu. Kemudian yang perlu kita periksa sebelum melakukan pekerjaan dari angkur itu sendiri adalah tentunya kita lihat atau cek angkur yang akan kita gunakan. Jadi angkur yang biasa digunakan untuk pekerjaan di ketinggian atau pekerjaan akses tali adalah kita lihat cek dulu. Tentunya angkur ini yang paling utama harus tertera yang namanya marking. Apakah marking yang terdapat pada angkur yang saya gunakan ini ya sudah sesuai digunakan di Indonesia atau belum? Kalau misalkan saya cek, oh ternyata angkur yang saya pakai ini, webbing yang saya pakai ini adalah kapasitasnya di sini tertera 25 kN. Sedangkan di Indonesia kapasitas minimal adalah 15 kN. Berarti alat ini bisa digunakan untuk angkur di Indonesia, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada dua tali keselamatan dan tali kerja. Di sini sudah tertambat pada angkur dan pembebanan angkur tersebut harus sama.
gitu ya. Kenapa di sini kita gunakan 2 tali atau kita gunakan yang namanya simpul kelinci atau simpul apa namanya, simpul lingkar ganda, ya. Karena kita gunakan, kita lihat angkurnya tidak permanen. Makanya ketika kita lihat di sini kita buat 2 tali yang berbeda supaya keduanya bisa membagi beban. Kemudian pastikan masa aman pakai angkur permanen atau tidak permanen. Tentunya kalau yang permanen itu harus dilakukan yang namanya pemeriksaan, pengujian setiap 2 tahun 1 kali. Siapa yang menguji? Yang menguji adalah pengawas ketenagakerjaan bidang lingkungan kerja, biasa seperti itu. Jangan gunakan alat angkur yang sudah terkena beban berkali-kali ya dan belum dilakukan inspeksi ya. Itu kembali lagi jangan digunakan. Karena apa? Di sini setiap angkur yang akan kita gunakan kita harus lakukan inspeksi dulu. Sebelum pekerja kita naik ke atas 2 untas tali tersebut, kita harus lakukan pengecekan angkur yang akan kita gunakan pada saat si pekerja melakukan pekerjaan di ketinggian. Nah, di situ ada pengujiannya. Untuk saat ini biasanya masih internal ya, SNI 803 2018. Ini angkur yang biasa digunakan, pengujiannya biasanya untuk tipe C, untuk penahan jatuh. Kalau kita lihat di sini, cara pengujiannya adalah lakukan pengujian minimal sekian kilonewton, tahan 3 menit. Kemudian kita cek setelah ditahan 3 menit, kita cek ada yang deformasi atau tidak, melebihi sekian mili dan lain sebagainya. Tapi angkur ini tidak cocok atau pengujian ini tidak cocok digunakan untuk angkur yang sifatnya angkur yang digunakan untuk konstruksi bangunan ya, atau struktur, penahan struktur. Kemudian angkur yang digunakan lebih dari 1 orang dan angkur yang digunakan untuk kegiatan rekreasi atau kegiatan olahraga. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian naik flying fox kemudian angkurnya tidak bisa diuji dengan menggunakan standar ini. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi di sini sudah terdapat pada angkur ya 2 untas tali dengan pembebanan yang sama. Kalau kita lihat di sini ya, ada 2 untas tali, di sini ada kuping pertama, kuping kedua. Kenapa sih Pak harus 2 kuping? Karena supaya menjadi backup ya, cadangan ya. Kalau yang satu tidak cukup, kita tambahkan 1 lagi. Karena biasanya yang digunakan untuk akses tali adalah sistem pengikatannya adalah secara manual. Ini yang dibilang simpul kelinci yang seperti ini gitu ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah sudut. Sudut antara kupingan 1 dengan kupingan yang 2. Cara gampangannya adalah kita bisa menggunakan tangan kita. Jadi kalau misalkan yang diizinkan adalah sudut 30, kemudian 60 dan 90. Paling maksimal adalah 90. Karena ketika kita menggunakan yang 120, maka pembebanannya ya itu akan lebih. Jadi yang idealnya adalah memang 30, 60, yang 45 atau 60 atau 90. Nah ini, jadi kalau kita lihat angkur kita ya di tali kita, oh 2 tali seperti ini, ya cukup berbentuk 2 tangan seperti itu berarti pakai sudut yang 30. Kemudian pakai sudut yang 45 atau 60, seperti ini. Kemudian maksimal adalah 90. Jangan sampai kita menggunakan angkur yang di mana sudutnya adalah lebih dari 90. Ini yang disarankan. Ya. Kemudian tali yang digunakan untuk tali kerja ataupun tali keselamatan pun ya kita harus tahu. Ya, karena kita gunakan tali karmantel itu ada 2 jenis, ada yang statik, ada dinamik. Biasanya yang digunakan untuk tali kerja dan tali keselamatan pada akses tali itu adalah menggunakan tali statik. Di mana tali statik ini adalah jenis tali bulat atau jenis tali bulat yang di mana dia memiliki elastisitasnya lebih rendah. Ya, elastisitasnya lebih rendah, makanya dia difungsikan sebagai baik itu horizontal left line, vertical left line, ya, diagonal left line. Ya, tapi biasanya kalau untuk sistem akses tali yang digunakan dia vertical left line seperti ini. Kapasitas dia adalah minimal 2.200 kg atau 22 kN. Kemudian memiliki kerenggangan maksimal adalah 5%. Artinya ketika Bapak Ibu sekalian beli tali itu 1 meter, digunakan 1 minggu, kemudian Bapak ukur lagi, ternyata melebihi 5% pemanjangannya, maka alat itu sudah tidak layak untuk digunakan kembali. Dan idealnya tali yang digunakan adalah minimal berdiameter 10,5 mm untuk dunia industri. Ya, jadi kalau di bawah 10,5 atau di bawah 10 biasanya tidak bisa digunakan untuk tali kerja ataupun tali keselamatan seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya ada kesesuaian untuk tali yang digunakan untuk tali kerja ataupun tali keselamatan, di mana dia menggunakan yang long straight ya, perenggangan lebih rendah. Tentunya pemeriksaan yang harus kita lakukan sebelum digunakan adalah setiap tali digunakan
diurai dulu Pak, supaya kita tahu, kita cek dulu, takutnya ada yang namanya friksi, ada yang namanya cacat dan lain sebagainya. Kita cek dulu, ya. Karena ini adalah salah satu dari perencanaan, ya di awal dari perencanaan. Perencanaan apa? Dilakukan pengecekan. Ya prosedur pengecekan seperti apa? Kita lihat ujung sampai ujung, kita cek dulu sebelum terpasang. Ya. Kemudian lakukan pemeriksaan visual ya, untuk melihat tali dalam kondisi baik tentunya, karena kita akan gunakan si pekerja tersebut, kita harus cek dulu. Ya, takutnya ada tali yang sudah terpapar bahan kimia atau terbakar dan lain sebagainya ya, makanya kita harus lakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum kita lakukan penggunaan. Kemudian pastikan tali yang akan digunakan masih dalam keadaan batas aman digunakan. Ya, jadi nanti ada yang namanya usai pakai atau masa usai pakai dan ada expired. Usai pakai dan expired itu adalah dua hal yang berbeda. Biasanya kalau usai pakai yang menentukan adalah instansi tertentu, kemudian ya, kalau expired itu biasanya yang menentukan adalah si pabrikannya. Kemudian pastikan selama penggunaan tali tersebut ya mengurangi dari terpaparnya dengan sudut yang tajam atau bahan-bahan kimia juga. Jadi pada saat kita mau melakukan pengecekan, pelakukan pekerjaan kita lihat dulu ya. Dari arah angkur sampai ke bawah ada nggak area-area yang bersudut tajam? Ya, ada nggak area-area yang sekiranya akan merusak tali dan lain sebagainya? Makanya kita harus melakukan pengecekan. Kemudian setelah kita angkur, kita masuk ke B ya, body wear. Tadi kan sudah ada ABC, angkur, B-nya body wear. Full body harness yang kita gunakan memang harus ideal. Ideal artinya harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau pekerjaan akses tali, tentunya minimal dia ada yang namanya D-ring. Ya. Jadi D-ring itu adalah D-ring, ring berbentuk huruf D. Ya. Kalau untuk akses tali biasanya kita gunakan ada D-ring punggung, dada, ada perut, kemudian pinggang kiri dan pinggang kanan. Kemudian setiap D-ring tersebut memiliki kapasitas minimal adalah 15 kN. Dan tertera ada yang namanya gear loop. Nah, ini yang warna hitam ini namanya gear loop. Gear loop ini untuk naruh alat. Jadi kalau kita bawa alat yang belum terpakai gitu ya, naruhnya bukan di D-ring tapi di gear loop. Nah, gear loop ini setiap gear loop ini hanya mampu menahan beban minimal adalah 15 kg. Nah, kita lihat di D-ring. D-ring yang pertama ada D-ring yang namanya D-ring sternal atau D-ring dada. Dan D-ring dorsal dan punggung. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan full body harness yang ada D-ring dada dan punggung, maka D-ring tersebut disebut sebagai D-ring penahan jatuh. Jadi untuk menghubungkan, untuk menambatkan atau untuk mengkoneksikan dengan alat penahan jatuh itu adalah di D-ring dada ataupun punggung. Ya, boleh di dada, boleh di punggung. Ya, di dada dan punggung tentunya mempunyai mempunyai kelebihan dan kurangnya masing-masing. Kemudian D-ring yang lainnya ada D-ring kanan dan kiri, ada lateral, pinggang kiri dan kanan, fungsinya adalah sebagai alat komposisi kerja. Jadi saya bilang tadi, sistem pelindungan jatuh kita ada penahan jatuh dan pencegah jatuh, dan biasanya D-ring untuk pinggang kiri dan kanan itu untuk komposisi kerja, supaya kita bisa melakukan pekerjaan dengan menggunakan kedua tangan secara aman dan efisien. Kemudian D-ring perut atau pusar atau bagian ventral, itu biasanya digunakan selain sebagai alat naik dan turun gitu ya. Tapi biasanya dia digunakan untuk alat turun. Ada nantinya ada descender, ada ascender. Nah, seperti ini. Nah, pada saat kita bicara tentang full body harness tentunya ada kesesuaian. Jadi yang D-ring dada dan punggung tadi untuk apa sih? Kita lihat di sini. D-ring dada dan punggung fungsinya untuk penahan jatuh. D-ring pinggang kiri dan kanan sebagai posisi kerja, sebagai pencegah jatuh. D-ring pusar biasanya digunakan untuk penggunaan seat harness dan seperti ini. Tapi kembali lagi, kalau bicara tentang seat harness ya, kalau kita masuk ke dunia industri maka kita wajib menggunakan full body harness. Kalau seat harness boleh digunakan ketika Bapak melakukan melakukan olahraga, kemudian hobi dan lain sebagainya ya, wall climbing ataupun panjat tebing ya, karena kita lihat kenapa nggak boleh menggunakan seat harness di dunia industri, khawatirnya begitu si pekerja terjatuh karena dia yang ditopang adalah bagian pinggang ke bawah, ya takutnya bagian pinggang ke atasnya dia terlepas dari seat harness-nya. Kemudian karena titik tambatnya dia hanya ada di bagian perut saja, ketika kita bekerja di industri, begitu terjatuh, ya, karena titik tambatnya dia hanya di perut, khawatirnya posisi kepala lebih rendah dari jantung. Ketika kita posisinya kepala lebih rendah dari jantung, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bisa jadi kita mengalami yang namanya pusing, pingsan, dan lain sebagainya. Ya, makanya kita harus cek
ya, lakukan pengecekan sebelum digunakan. Jadi pada saat kita menggunakan full body harness jangan langsung pakai-pakai aja, Pak, tapi kita harus lakukan cek dulu. Ya, sebelum dilakukan pengecekan tentunya kita pahami dulu, ya, pahami dulu karakteristik dari harness yang kita gunakan, ya. Sebelum kita pakai kita cek dulu mana bagian arresternya supaya kita bisa tahu mana yang bagian atas, mana bagian bawahnya. Kita cek dulu, ditandai huruf A biasanya. Ketika kita sudah lihat, oh ternyata bagian A-nya seperti ini, ya. Berarti kita sudah tahu mana bagian atas dan mana bagian bawah. Nah, setelah kita sudah tahu bagian atas dan bawah, kita cek dulu secara visual. Karena di alat ini, di full body harness yang kita gunakan ini ada dua material. Material yang dari webbing atau sintetis, dan ada material yang dari besi atau metal. Kita lihat bagian yang sensitif, bagian-bagian dari webbing, kita cek apakah ada yang namanya robekan atau terpapar panas dan lain sebagainya. Kita lihat kalau ada robek di sini, setiap harness biasanya ada garis-garis hitam di setiap pinggiran-pinggiran si webbing ini, ya. Nah, fungsi dari jahitan atau si warna hitam ini biasanya untuk mengidentifikasi dari awal, melakukan inspeksi dari awal. Kalau ada sobek misalkan Bapak Ibu, sobeknya itu adalah di luar garis warna hitam ini, ya, maka si alat tersebut masih layak untuk digunakan. Tapi kalau misalkan sudah ada sobek, sobeknya sudah melebihi garis warna hitam yang di setiap tepian webbing ini, maka alat tersebut biasanya sudah tidak layak untuk digunakan. Ya. Kemudian kalau misalkan Pak, si harness ini saya kena paparan cat. Ya, cat itu kan bahan kimia. Apakah full body harness ini terkena paparan cat sedikit udah nggak boleh dipakai? Ya katanya kalau sudah terkena paparan cat sudah tidak boleh digunakan kembali. Lihat dulu, ya. Dia paparan bahan kimianya apa. Kalau bahan kimianya itu begitu kena bahan webbing langsung putus si webbingnya, baru nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan kena cat, kemudian kita mau buang, ya kan sayang sekali. Kecuali kalau perusahaan Bapak Ibu sekalian, ya kaya gitu ya. Wah, kena cat sedikit, buang, beli lagi. Cat sedikit, buang, belikan, sayang sekali. Seperti itu. Kemudian bagian webbing, bagian metalnya atau bagian steelnya, kalau karat setiap perusahaan mempunyai prosedur masing-masing ya, berapa persen kena karat dan sebagainya, tapi kalau misalkan sudah, retak, berapa persen pun itu keretakannya, ya, maka alat tersebut sudah tidak boleh digunakan kembali. Makanya si full body harness ini karena kita mempunyai hak dan kewajiban, hak kita adalah mendapatkan secara cuma-cuma, kewajiban kita adalah menggunakan serta merawat. Contoh kalau habis pakai Bapak Ibu sekalian, "Pak, saya habis melakukan pekerjaan di ketinggian, di akses tali, kemudian begitu saya turun ke bawah, harness saya basah, Pak, karena kena keringat." Ya. Dalam keadaan basah usahakan jangan langsung ditaruh di tempat yang lembab atau jangan langsung Bapak tumpuk dengan alat yang lainnya, ya. Perawatannya adalah biasanya kalau kita sediakan gantungan, ya, atau taruh di area yang sejuk, tidak tertutup juga gitu ya, agar dia kena udara yang sejuk, ya, kena angin, bahasa seperti itu. Ya, supaya dia mengeringnya itu bertahap. "Pak, boleh nggak si full body harness ini saya cuci?" Boleh, asalkan mencucinya itu adalah mengurangi tingkat penggunaan sabun yang berbahan kimia yang tinggi, contoh deterjen, sabun pewangi dan sebagainya gitu ya. Kurangi penggunaan hal tersebut. Terus pakainya apa? "Boleh nggak Pak saya cuma rendam saja?" Silakan. Direndam 2 jam, 3 jam nggak masalah. Tapi begitu setelah direndam, Bapak angkat, Bapak tiriskan gitu ya, jangan langsung Bapak paparkan dengan matahari langsung. Karena khawatirnya pada saat dalam keadaan dia basah, Bapak Ibu sekalian langsung dijemur, kemudian langsung di bawah terik matahari, khawatirnya dia akan mengalami pengerasan. Ketika mengalami pengerasan secara instan, khawatirnya begitu dipakai, yang terjadi adalah memicu, memancing dia akan sobek, ya. Terus gimana Pak kalau tidak dijemur? Biasanya kalau kami lakukan setelah direndam, gitu ya, kemudian kita tiriskan, ya, seperti makanan ya ditiriskan, supaya dia kena suhu yang sejuk, ya paling tidak kita kasih kipas angin lah, supaya dia itu bertahap, ya, mengeringnya bisa bertahap. Ya, kalau kita langsung paparkan, paparkan matahari takutnya mengeras, tapi kita bertahap. Sama seperti kalau Bapak habis pakai, kenapa tidak boleh ditaruh di lantai? Kenapa prosedur Bapak mengatakan tidak boleh naruh full body harness itu di lantai di area yang lembab? Ya takutnya menimbulkan pertama, karena dia habis dipakai kena keringat, menimbulkan datangnya jamur dan menimbulkan datangnya bau tak sedap. Ketika Bapak Ibu sekalian pakai full body harness yang habis kena keringat kemarin gitu ya,
kemudian ada jamurnya, bau tak sedap, kan Bapak sendiri bekerja juga tidak nyaman. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini, yang saya bilang tadi ada usai pakai, ada expired. Jadi kalau expired itu yang menentukan adalah pabrik, kalau usai pakai itu yang menentukan adalah instansi terkait. Jadi sesuai dengan American National Standard Institute atau diambil ini kita di Indonesia ada Kepdirjen 45 2008 kalau nggak salah. Kalau lihat di sini, setiap mungkin misalkan di sini Pak Anton membeli full body harness, kemudian Pak Anton taruh di lemari dalam jangka waktu 10 tahun, itu sudah dianggap dikatakan sudah usai masa pakai. Ya. Tidak boleh dipakai lagi karena khawatirnya namanya bahan tekstil itu yang paling sensitif, begitu 10 tahun nggak pernah dipakai, begitu dipakai khawatirnya dia akan rapuh. Pak, saya itu seorang inspektor, Pak. Saya cuma pakai 2 kali dalam 1 tahun. Ya, berarti masa usai pakainya adalah 7 tahun. Pak, saya itu pekerja, Pak, di lapangan, Pak. Setiap hari saya pakai full body harness, Pak. Berapa tahun, Pak, kira-kira? Kurang dari 1 tahun, Pak. Tergantung duluan mana rusak atau masa 1 tahun itu tadi. Misalkan, Pak, saya baru pakai 1 minggu, Pak. Kemudian sudah robek melebihi garis warna hitam tadi, Pak. Apakah masih boleh digunakan? Tidak boleh, ya. Duluan rusak berarti. Pak, saya kan pakai setiap hari, tapi saya itu cuma patrol saja, Pak. Sudah lebih dari 1 tahun, harness saya masih bagus, Pak. Apakah masih boleh digunakan? Tentunya minta surat keterangan, ya biasanya ya itu tadi, boleh instansi terkait atau P33 uji riksa ataupun mungkin dari internal Bapak Ibu sekalian, ya menerangkan bahwasanya si alat tersebut masih layak untuk digunakan. Tapi kembali lagi, yang bertanggung jawab adalah orang yang menandatangani dari persetujuan tersebut, biasanya top manajemen. Nah, seperti itu. Makanya biasanya kita lakukan inspeksi peralatan ketinggian kita, ada inspeksi harian, itu adalah yang inspeksi si pengguna sendiri secara visual, ada inspeksi bulanan, biasanya safety inspector, kita cek gitu ya, ada checklistnya, dan per 3 bulanan. Per 3 bulan ini biasanya dilakukan yang namanya penggantian color code. Ya. Misalkan Januari, Februari, Maret saya kasih color code atau saya kasih lakban lah warna hijau. Ya, bahwasanya warna hijau itu untuk digunakan di Januari, Februari, Maret. Begitu sudah masuk April, yang tadinya warna hijau, ya kemudian harus berubah ke warna biru. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan di bulan Januari, Februari, Maret, April, ya kemudian masih lakbannya warna hijau, berarti harness yang Bapak Ibu gunakan belum dilakukan inspeksi. Ya, seperti itu. Untuk memudahkan saja, untuk memudahkan kita sebagai pengguna, kita sebagai seorang pengawas, begitu melihat, oh harness yang Bapak Ibu gunakan itu belum diinspeksi, kok tahu dari mana? Lakbannya belum di-upgrade ke warna yang berikutnya, seperti itu. Jadi per 3 bulan maksimal. Ya. Kemudian konektornya ada yang namanya cincin kait. Ya, cincin kait sangat beragam. Yang penting cincin kait yang digunakan untuk bekerja di ketinggian, ya, itu harus cincin kait yang berpengunci. Ya, yang berpengunci. Artinya yang berpengunci itu baik yang otomatis ataupun yang manual. Tentunya adalah yang disarankan adalah yang berpengunci. Contoh, ya. Pak, saya di lapangan pakai cincin kait atau bahasa lapangannya biasa disebut sebagai karabiner, seperti ini karabiner. Yang saya pegang ini adalah pengunci manual. Kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan pengunci yang manual sebagai konektor, maka sebelum kita gunakan tentunya adalah kita cek dulu. Pastikan alat ini tertera markingnya. Ya. Pastikan alat ini tertera markingnya. Ada marking berapa kapasitasnya, dan tentunya alat ini harus terpasang di mayor aksis. Posisi mayor aksis itu seperti apa Bapak Ibu sekalian? Posisi mayor aksis itu kalau kita tandakan seperti ini saya lihat di sini ada posisi mayor aksis. Nah, pada saat Bapak Ibu menggunakan si karabiner ini terpasang seperti ini, vertikal seperti ini, terbebani atas dan bawah, ini posisi mayor aksis. Kemudian minor aksis seperti apa Bapak Ibu sekalian? Minor aksis itu adalah dia terbebani tidak pada porosnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Pada posisi mayor aksis minimal dia harus mampu menahan adalah 20 kN. Ya, tapi pada saat dia terpasang di minor aksis bisa jadi lebih dari setengahnya beban yang hilang, Pak, atau kekuatan yang hilang Bapak Ibu sekalian. Ya, cuma 7 kN saja pada saat dia terpasang di minor aksis. Kemudian selain posisi mayor dan minor, ya, kita harus cek dulu. Kalau yang tanpa pengunci otomatis, begitu kita mau pakai, ya kita sudah lakukan pengecekan, kemudian kita gunakan, kita pasangkan klik, jangan lupa dibalik. Ya, ini saran saja, jangan lupa dibalik. Supaya pengunciannya ini dia turun ke bawah.
apapun itu jenis karabinernya, pada saat dia penguncinya adalah manual, jangan lupa dibalik, supaya dia penguncinya ke bawah. Walaupun dia kena getaran, kecil kemungkinan dia akan naik penguncinya, ya, karena gaya gravitasi itu tadi. Tapi pada saat Bapak Ibu sekalian begitu diceklik langsung dikunci naik ke atas, takutnya kena getaran dan karabinernya mungkin penguncinya sudah tidak maksimal, dia akan turun, ya. Kalau merekan tertentu, si karabiner atau si cincin kait ini ada yang warnanya merah atau gelang merah. Dari jarak jauh kelihatan, oh, karabiner Bapak atau pengunci atau pengait konektor Bapak belum terkunci. Masih terlihat warna merahnya. Nah, seperti itu. Makanya yang disarankan biasanya yang terhubung ke alat penahan jatuh itu adalah yang pengunci otomatis gitu ya. Karena biasanya karena kita manusia tempatnya yang lupa, ya, karena khawatirnya begitu kita gunakan, kita konektorkan, kita lupa bahwasanya alat konektor kita atau penghubung kita gunakan yang penguncinya manual. Ya. Kemudian tentunya pemeriksaan sebelum penggunaan, periksa seluruh bagian cincin kait, pastikan tidak ada keausan, tentunya retak, korosi, dan lain sebagainya. Ya, jangan ambil resiko kalau sudah retak atau adanya yang namanya karat ya, atau penguncinya tidak bisa berputar, ya lebih baik gunakan atau ganti dengan alat yang sekiranya masih aman. Jangan gunakan cincin kait setelah mengalami benturan keras, makanya kembali lagi, yang tidak boleh dilakukan itu adalah memukul-mukul cincin kait atau menjatuhkan. Karena ketika kita menjatuhkan, bukan hanya alat yang rusak, tapi khawatirnya di bawah ada orang. Walaupun berat si cincin kait ini tidak nyampe 1 kilo, kalau dia jatuhnya dari 50 meter, ya kena orang ya lumayan juga. Jangan memodifikasi cincin kait, misalkan, Pak, cincin kait kita sudah rusak, kemudian saya mau modifikasi gunakan pengunci pakai kawat atau apapun itu tidak disarankan, ya. Sangat tidak disarankan memodifikasi yang tidak teruji kekuatannya. Kemudian setelah konektor kita ada yang namanya alat untuk naik atau biasa idealnya disebut sebagai ascender, ya. Ascender di sini terbagi menjadi 3, ada hand ascender, ada chest ascender, dan ada foot ascender, ya. Tapi ketiganya fungsinya adalah alat untuk naik, alat bantu untuk naik. Ingat, perlu diperhatikan, ascender ini sifatnya bukan digunakan sebagai alat penahan jatuh, ya. Ascender ini dia tertambatnya pada tali kerja. Nah ini, di sini tali kerja nih. Ini tali yang terurai secara vertikal adalah tali kerja. Jadi baik foot ascender, baik hand ascender, chest ascender itu tertambatnya atau terhubungnya pada tali kerja. Sedangkan pada tali keselamatan adalah alat penahan jatuh. Makanya sering saya lihat begitu saya mengawasi banyak teman-teman kita ngakali, ya, karena tidak mempunyai atau tidak ada alat penahan jatuh mobile, makanya dia gunakan ascender ini digunakan sebagai alat penahan jatuh. Ya, padahal tidak disarankan ya, alat ascender ini baik chest ataupun hand ataupun foot digunakan sebagai alat penahan jatuh. Karena di sini kapasitas dia kurang lebih adalah 6,5 kilonewton dan tidak digunakan untuk sebagai penahan jatuh. Nah, selain ascender, alat untuk naik gitu ya, ada juga alat untuk turun. Ya, namanya descender yang ideal biasa digunakan di lapangan, ya kalau biasa kita gunakan karena kita bicara tentang dunia industri, maka alat turun yang kita gunakan harus memiliki syarat pertama, dia harus memiliki pengunci otomatis atau memiliki yang namanya sistem anti panik, ya. Harus memiliki sistem anti panik. Karena takutnya ya mungkin karena keletihan si pekerja dan lain sebagainya, takutnya begitu si alat tersebut tidak memiliki anti panik, begitu terjatuh dengan tidak sadar dia tetap menekan tuasnya, ya dia akan turun terus, ya. Tapi karena adanya anti panik ini, ya, alat tersebut bisa menghentikan si pekerja pada saat dia mengalami yang namanya panik pada saat bekerja ketinggian. Ya contoh, karena dia sudah tidak fokus lagi, ya salah narik tuas dan lain sebagainya, maka si alat ini harus mempunyai yang namanya sistem anti panik. Nah ini namanya descender. Nah, descender ini ditambatkan juga sama di tali kerja. Jadi di tali kerja. Jadi alat untuk turun begitu si pekerja mau turun pada tali menggunakan ascender, kemudian pada saat si pekerja ini mau naik pada tali, ya, maka dia gunakan ascender. Jadi ada ascend, naik, descend, turun. Jadi ada makanya sistem naik turun disebut sebagai ascend descend. Kemudian
dia memiliki fungsi anti panik, ya. Pada saat dia lepas kendali kembali lagi, dia menekan tuas, dia akan mengunci secara otomatis. Nah, alat ini bisa menopang sampai 2 orang, ya. Swell-nya bisa jadi sampai 250 kilogram. Nah, kalau kita lihat di sini, ini alat descandernya, ya, kemudian ini mobile fall arrest-nya. Ini pencegah jatuhnya atau pada tali kerja, ya, dan ini adalah pada tali keselamatan. Nah, ini yang saya bilang tadi, jangan terbalik-balik gitu ya. Kita lihat di sini ada 2 untas tali, sistem perlindungan jatuh kita kembali lagi, ini penahan jatuh, ini pencegah jatuhnya atau sistem untuk kerjanya dia. Kemudian pemeriksaan sebelum digunakan tentunya adalah kita cek dulu, ya. Kita cek sebelum kita pasangkan tali. Pastikan semua sistem tuas dan lain sebagainya ini masih berfungsi dengan baik, ya. Dia masih sistem pegasnya bisa kembali secara otomatis. Kemudian pastikan seluruh material yang digunakan, ya, tidak ada yang namanya deformasi, tidak ada keretakan, tidak ada yang namanya karat yang berlebihan. Kemudian tentunya kita cek dulu ukuran tali yang ideal dia gunakan, kita cek di sini markingnya. Di sini bisa digunakan untuk tali yang 10 mili, ya, atau di sini bisa yang penting tidak lebih dari 11,5 mili. Kita cek dulu di sini. Ya, kita lihat di sini. Kemudian selain itu kita cek dulu cara pemasangannya. Jadi kalau misalkan pemasangannya terbalik, khawatirnya si pekerja dia tidak akan bisa turun atau mungkin bisa ngelos. Ya, makanya kita lihat di sini ada gambar simpul, sini ada gambar tangan. Jadi gambar simpul itu menunjukkan dari atas. Kalau kita lihat di sini, ini gambar simpul dari atas, maka kita masukkan dari arah simpul dan keluar dari arah tangan pada lintasan tali kerja kita, kemudian sampai bunyi klik, ya, baru kita lakukan penyobaan, gitu ya. Kita coba turun secara perlahan dan dia memiliki anti panik. Karena ada beberapa alat yang tidak memiliki anti panik. Ya, contoh ada auto stop dan lain sebagainya, bukan berarti tidak boleh digunakan, tapi karena kita bekerja di dunia industri dan yang diutamakan adalah keselamatan kerja, maka kita gunakan peralatan yang sekiranya sudah terpabrik dari sananya. Kemudian selain askender, descander, ada masuk ke alat penahan jatuhnya atau ideal disebut sebagai mobile fall arrestor atau penahan jatuh yang bergerak. Ya, tentunya secara vertikal. Nah ini, jadi mobile fall arrestor ini jenisnya ada beberapa. Jadi jenisnya ada beberapa itu artinya ada yang mobile arrestor yang wajib menggunakan peredam kejut. Tapi kalau saya pikir setiap penahan jatuh itu ya wajib ada yang namanya penahan peredam kejut. Kita lihat di sini ya ada mobile fall arrestor seperti ini, di mana konstruksi dia adalah dia ada roda di dalam. Gitu, ada roda di dalam dan rodanya itu berduri. Makanya wajib hukumnya dia menggunakan peredam kejut. Kalau misalkan kita tambatkan pada tali keselamatan, ya kita tambatkan pada tali keselamatan, kemudian tidak ada yang namanya peredam kejut, khawatirnya pada saat dia digunakan kemudian si pekerja terjatuh, maka besar kemungkinan tali yang akan kita gunakan sebagai penambat alat penahan jatuh tersebut dia akan sobek. Ya. Karena dia si mobile fall arrestor yang modelnya seperti ini, yang ini ada rodanya berduri. Begitu kita jatuh, ya, kemudian apalagi dia titik jatuh fall faktornya di 1 ataupun 2, bisa jadi talinya akan sobek. Karena si durinya itu, roda yang berduri itu masuk ke dalam serat dan kita tidak menggunakan absorber. Nah, itu bahaya sekali. Makanya kenapa si absorber ini fungsinya adalah untuk mengurangi hentakan dan untuk mengurangi rusaknya tali. Ya, makanya begitu kita gunakan absorber pada tali keselamatan kita, begitu kita terjatuh dia teredam seperti itu, gitu ya. Kemudian dia bisa mencengkeram secara otomatis. Ya. Yang perlu kita lihat adalah posisi pemasangan. Di sini ada gambar up, agak gambar panah. Panah tersebut harus menuju ke arah angkur, ke arah atas, jangan terbalik. Kalau terbalik, begitu kita terjatuh, ya pastinya kita akan ngelos, ya. Nah, si alat mobile fall arrestor atau penahan jatuh berjalan ini dia terhubung pada arrestor dada itu tadi, ya. Diusahakan di dada, ya. Karena agar kita lebih mudah untuk melihat ya posisinya ada di mana, di 0, di 1 ataupun di 2. Usahakan di 0 ataupun di 1. Kemudian kesesuaiannya kita lihat di IN-nya, kita lihat di di manual book-nya. Tentunya wajib terpasang yang namanya peredam kejut juga.
Kemudian pemeriksaannya tentunya sama seperti alat-alat lainnya, kita cek dulu bagian pegasnya, baik itu frame, tuas, dan lain sebagainya, apakah dia bisa berfungsi dengan baik. Kemudian di situ markingnya juga tertera, ya, terhindar dari yang namanya kerusakan material seperti aus, korosi, deformasi, dan lain sebagainya. Kemudian bagian pegas tuas kita gerak-gerakkan dulu sebelum dipasang pada tali. Kemudian setelah dipasang pada tali, kita coba dulu naik turun, kemudian kita hentakkan. Kalau dia mengunci, berarti alat tersebut masih layak untuk digunakan. Kemudian pastikan konektor dalam kondisi baik, ya, jadi bukan hanya mobile arresternya saja, tapi konektornya, penghubungnya juga, sampai ke talinya juga. Kemudian tambahan energi absorber jika diperlukan. Jadi ada beberapa yang tidak perlu menggunakan absorber, seperti contohnya yang ini, konstruksinya dia itu rata gitu ya. Dia itu sistemnya adalah rata, karena dia rata, dia tidak merusak tali, ya, dia tidak merusak tali. Jadi sistem kerja atau prinsip kerja si mobil Valester yang ini, dia adalah menekuk tali. Jadi begitu si pekerja terjatuh, yang tertekuk adalah talinya. Kemudian tentunya dilarang memodifikasi bagian alat yang tidak berfungsi. Jadi contohnya misalkan, Pak, saya ada alat yang sudah tidak berfungsi, saya bongkar, saya pasang dengan alat yang lain, itu tidak diizinkan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tali pengait atau coustel atau ekor sapi, bahasanya seperti ini. Jadi biasanya idealnya menggunakan 2 ekor sapi. Di sini ada coustel, yang satu untuk menghubungkan dengan alat naik atau alat kerja, yang satu sebagai backup device. Ya, seperti ini. Ada yang kita gunakan secara manual, ya, boleh menggunakan tali bulat ataupun tali pipi. Ada juga yang sudah terfabrikasi, gitu ya, sudah terfabrikasi dari pabrikan sananya. Ya, kemudian biasanya dipasangkan di area seperti ini, di bagian perut. Seperti ini, ada beberapa hal yang perlu kita lihat, ya, baik itu tali bulat atau tali pipih bisa digunakan. Paling tidak panjangnya adalah, kalau sebelum kita simpulin, 2 meter ya, kita ikat seperti ini. Terhubung pada alat kerja atau biasanya terhubung pada askender, ataupun yang satunya untuk backup device. Jadi pada saat mau change over, alat ini juga bisa digunakan untuk cadangan atau sebagai backup device. Kemudian ada tangga gantung atau foot loop. Jadi foot loop ini biasanya terhubung dengan alat askender. Jadi pada saat kita mau naik, kita mau menambatkan alat naik kita, ya, maka si alat tersebut terhubung dengan yang namanya tangga gantung. Jadi begitu kita tambatkan alat naik, kaki kita masuk ke setiap anak tangga ini, ya, pilih salah satu, kemudian kita untuk pijakan agar badan kita bisa naik dan chest askender kita bisa adjust naik ke atas, ya. Ini ada foot loop, jadi sebagai pijakan pada saat si pekerja itu dia mau naik ataupun turun. Nah, karena tali kita, baik tali keselamatan atau tali kerja kita itu dia dia media yang paling utama, makanya kita cek dulu, ya, media yang paling utama yang kita gunakan tentunya adalah jangan sampai si tali yang kita gunakan pada saat kita menggunakan metode akses tali itu adanya tekukan, ya, adanya tekukan. Karena ketika adanya tekukan, adanya sudut, ya, pada saat kita mengenai struktur bangunan apapun yang sifatnya dia tajam gitu ya, atau bersudut, maka khawatirnya tali tersebut akan terkikis dan khawatirnya putus, baik itu di tali kerja ataupun tali keselamatan. Makanya pastikan alat pelindung tali tersebut sudah dilakukan yang namanya pengecekan, ya, perencanaan di awal itu tadi. Kemudian kalau kita membutuhkan katrol, ya, kembali lagi karena katrol ini digunakan ketika kita mengangkat beban, maksimal beban yang boleh diangkat manusia ke atas itu adalah 5 kilo. Jadi kalau lebih kita gunakan sistem katrol untuk memudahkan pengangkatan serta digunakan untuk mengurangi gesekan pada tali. Ya, ada katrol single, katrol twin, ya, katrol tandem. Kalau yang single sama twin biasanya digunakan untuk pengangkatan yang vertikal, tapi kalau yang tandem ini biasanya untuk pemindahan beban atau evakuasi korban yang sifatnya horizontal ataupun diagonal. Contoh kalau Bapak Ibu sekalian naik flying fox, ya, dia pakainya adalah yang tandem. Kemudian ini ada katrol berpengunci. Sistem katrolnya adalah ada satu roda, tapi dia bisa mengunci secara otomatis. Kemudian ada bangku kerja. Bangku kerja ini idealnya digunakan untuk memudahkan atau menyamankan pada saat kita bekerja di ketinggian pada sistem akses tali. Karena pada saat kita bekerja menggunakan sistem akses tali, ya, karena lumayan pegel juga, Pak, bagian pinggang sini, Pak. Makanya ada yang namanya bangku kerja seperti ini untuk mengurangi tingkat
pegelnya bagian pinggul atau pinggang. Ya, jadi buat duduk supaya nantinya beban kita tidak terjerat pada bagian pangkal paha, tapi kita bisa duduk seperti ini agar kita lebih nyaman pada saat kita melakukan pekerjaan yang sekiranya agak lama, gitu ya. Nah, selain peralatan tersebut ada juga ya APD. Ya, APD ideal lah, setiap pekerjaan kita wajib menggunakan APD, tapi untuk bekerja di ketinggian ya paling tidak kita menggunakan atau disarankan kita menggunakan alat atau baju kita ya, itu yang langsungan, yang terusan. Kenapa harus terusan? Karena biasanya ketika kita pakai atasan dan bawahan, khawatirnya adalah bagian atasnya dia suka melipet gitu ya. Kemudian kita bekerja di ketinggian, di akses tali, takutnya masuk angin, Pak, gitu ya, karena bajunya terlipat atau tertekuk karena tarikan dari full body harness itu tadi. Makanya disarankan yang terusan atau wear pack atau coverall seperti ini. Kemudian menggunakan baju berkerah atau pakaian berkerah. Karena khawatirnya kenapa harus berkerah? Di sini ketika kita menggunakan full body harness ada bagian webbing di leher. Kalau tidak pakai yang berkerah, takutnya karena kita lama bekerja di ketinggian gitu ya, akan tergesek, tergores mengenai bagian leher kita. Itu yang tidak kita inginkan. Sepatu safety ya, sepatu safety tentunya adalah idealnya untuk melindungi kaki kita dari tertimpanya alat gitu ya, atau material, bukan juga untuk diinjak ke forklift. Jadi ini hanya untuk melindungi kaki kita dari tertimpanya alat atau peralatan. Mau pakai sepatu yang bertali atau tidak bertali ya tentunya adalah kita kondisikan dengan pekerjaan kita masing-masing, mau yang panjang mau yang pendek ini pun sama, tapi idealnya ketika kita bekerja di ketinggian usahakan menggunakan sepatu yang tidak bertali gitu ya. Takutnya begitu talinya terlepas, kita membuat gerakan untuk membetulkan tali tersebut justru malah akan menimbulkan bahaya baru. Sarung tangan idealnya adalah kita menggunakan sarung tangan yang pas untuk bekerja ketinggian, yang pas di tangan kita. Tidak terlalu besar, tidak terlalu sempit juga, yang penting pas. Karena untuk melindungi tangan kita dari tergores atau terjepitnya dari peralatan atau apapun itu. Ya. Kemudian kacamata, idealnya memang kacamata ini untuk melindungi mata kita dari paparan cahaya ataupun debu. Ya, makanya kalau kita bekerja ya, kalau kita bekerja beda kalau kita gaya. Kalau kita bekerja, karena mata kita ada di sini, ya gunakan kacamata kita ya benar-benar di mata. Jangan di kepala, jangan juga ditaruh di belakang gitu ya, matanya di mana. Takutnya seperti itu teman-temannya. Kemudian helm yang disarankan adalah memiliki chain strap berbentuk Yankee seperti ini untuk mengurangi resiko terlepasnya si helm tersebut dari kepala pada saat dia tertimpa ataupun terbentur. Ya, maka yang disarankan untuk bekerja ketinggian, terutama di roof access, itu adalah menggunakan helm yang berbentuk Yankee seperti ini. Pak, boleh nggak saya menggunakan helm proyek, tapi saya beli talinya Yankee seperti ini? Boleh, silakan. Ya, helm bekerja ketinggian memang mengurangi tingkat adanya topi, adanya hood di depan sini. Karena apa? Pandangan seorang pekerja ketinggian adalah vertikal, jadi supaya pandangannya luas. Cuma memang ada kelemahan, takutnya ada paku terjatuh. Kalau yang hidungnya mancung ya bisa jadi langsung kena hidungnya seperti ini. Ya. Kemudian catatannya adalah kita harus melihat adanya manual book, adanya kapan dia expired dan lain sebagainya, itu yang perlu kita lihat. Karena helm ini Bapak Ibu gunakan untuk melindungi kepala, karena otak Bapak Ibu ada di kepala, ya pekerjaan di lapangan, jangan sampai Bapak melihat ada pekerja naruh helmnya di sikut. Takutnya nanti otaknya dipindah ke sikut, khawatirnya pekerja Bapak Ibu sekalian seperti itu. Ada juga mungkin ada orang naik motor naruh helmnya di paha, ya bisa jadi ya, karena dia melindungi pahanya, ya mungkin saja otaknya ada di paha. Maka dari itu ketika Bapak Ibu di lapangan pekerjanya tidak menggunakan helm bisa jadi ya itu tadi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian penggunaan perbolehkan ya hampir samalah prosedurnya di tempat kerja kita masing-masing. Pastikan helm ditelusuri catatan inspeksi, sertifikat dan lain sebagainya. Jangan membeli helm yang sekiranya tidak ada buku manualnya. Walaupun mungkin KW1, KW2 tapi setidaknya ada manual booknya. Jangan sampai nanti ada audit ditanyakan mana sertifikat dan lain sebagainya. Oh, nggak ada, Pak. Ini yang dikhawatirkan. Ya, seperti itu. Yang tidak diperbolehkan duduk atau berdiri pada helm. Nah, ini ya. Biasanya teman-teman kita lagi istirahat karena tidak ada kursi, tidak disediakan kursi, helm untuk duduk. Gitu, yang dilindungi justru bagian bokongnya seperti itu. Kemudian kalau di tempat saya dulu waktu di tambang, begitu kita di mes nggak ada gayung helm ini buat mandi. Gitu. Seperti ini juga tidak disarankan. Karena kita mempunyai hak dan kewajiban, hak kita kembali lagi mendapatkan secara cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu jangan mau kalau suruh membeli APD tersebut
untuk perusahaan gitu ya, beli masing-masing. Jangan mau, karena kita sudah dilindungi undang-undang bahwasanya setiap, pekerja memiliki hak dan kewajiban. Hak kita mendapatkan APD secara cuma-cuma dan kewajiban kita menggunakan serta merawat APD tersebut. Kemudian penyimpangan ya tentunya adalah menyimpan setiap APD dan APJP itu pada suhu ruangan yang sekiranya tidak terlalu lembab dan tidak terlalu panas. Ya, faktor kebersihan ruangan itu juga menentukan, atau bahkan faktor kebersihan alat itu sendiri. Ya, itu juga sangat menentukan. Kemudian dilakukan perawatan khusus, ya saya bilang tadi, dilakukan perawatan mungkin per hari, per bulan, per 3 bulan, dan lain sebagainya untuk melihat pengecekan apakah si alat tersebut masih layak digunakan atau tidak. Kemudian lakukan perawatan berkala dan didokumentasikan. Ya. Jadi jangan cuma dirawat saja tapi tidak ada dokumentasinya. Ketika Bapak Ibu sekalian ditanya, ini alat Bapak Ibu dirawat tidak? Yang mana buktinya? Nah ini ya. Kemudian untuk pemeriksaan angkur permanen, ya tadi saya bilang tadi, yang permanen itu selalu dilakukan pengujian setiap 2 tahun sekali oleh pengawas ketenagakerjaan di bidang lingkungan kerja. Itu saja tentang faktor dan penggunaan alat, ya, tentang bekerja tinggian. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Saya kembalikan lagi ke Mas Septian. Silakan Mas Septian. Oke, baik. Terima kasih Pak Panit. Alhamdulillah materi yang disampaikan oleh Pak Panit sudah selesai, Bapak Ibu Agak semua. ngos-ngosan juga ya, ini materi bener-bener halusnya ini. Iya, Ayo. juga. Iya, alhamdulillah materi yang disampaikan oleh Pak Panit untuk hari ini sangat menarik sekali ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Setelah ini kita sudah masuk ke sesi kedua. Nah, sesi kedua ini ada Q&A, tanya jawab antara peserta dengan instruktur. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan klik saja Q&A yang ada di bawah. Nanti saya bacakan Q&A-nya. Namun sebelum saya bacakan, saya ingin menginfokan ya kepada Bapak Ibu semua terkait info untuk pelatihan di PJK 3 Media Tama. Oke. Izin Bapak Ibu semua. Oke, baik. Saya informasikan dulu, yaitu sekarang ada tampilan Mika Pro ya. Tadi sudah saya jelaskan juga, Mika Pro ini adalah aplikasi dari Media Tama yang isinya itu Bapak Ibu bisa lihat terkait sertifikat, modul, regulasi, CV online, video-video K3, dan pembelajaran aksesoris K3 di Media Tama juga bisa. Nah, Bapak Ibu nanti silakan untuk mendownload sertifikat di sini juga di Mika Pro ya. Tapi harus wajib platinum ya jika ingin mendapatkan sertifikat. Oke, baik. Setelah ini ada YouTube-nya Kak Cideni ya Bapak Ibu ya. Saya ingatkan kembali jika Bapak Ibu ingin menonton atau mempelajari materi yang sebelumnya sudah terlewat dari webinar sebelumnya, Bapak Ibu bisa cek di YouTube-nya Kak Cideni. Nanti Bapak Ibu bisa searching saja judul yang Bapak Ibu inginkan ditonton ya. Seperti itu. Oke, baik. Izinkan saya memberitahu bahwa kita juga ada pelatihan ketiga ya Bapak Ibu ya. Pelatihan ketiga ini kita pelatihan ketiga Kemenaker. Nah, ini kali ketiga umum. Kali ketiga umum ini kita ada jadwal terdekat ya Bapak Ibu, yaitu di tanggal 22 Mei. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengikuti pelatihan ahli ketiga umum secara online ya Bapak Ibu ya, kita online, full online. Silakan Bapak Ibu bisa daftar dengan saya untuk pelatihan di tanggal 22 Mei. Nah, kita juga ada diskon loh untuk pelatihan dari ketiga umum ini, yaitu diskonnya 500.000. Syaratnya yaitu terakhir tanggal 12 Mei ya. Jadi jika Bapak Ibu ingin mendapatkan diskon terakhir tanggal 12 Mei, potongan 500.000. Dan kita juga ada di bulan Juni ya. Oke, next, pelatihan auditor SMK 3. Baik, Bapak Ibu jika yang sudah mengikuti pelatihan ahli K3 umum, ingin lanjut sebagai auditor internal, silakan Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan auditor SMK 3 dengan sertifikasi Kemenaker RI. Nah, pelatihan ini juga kita laksanakan online ya Bapak Ibu ya, sama seperti ahli K3 umum. Nah, untuk jadwal terdekat, kita ada di tanggal 24 Mei sampai 31 Mei 2021. Nah, ini kita ada harga best price yaitu harga early bird 2.500.000 dengan syarat tanggal 14 Mei ya Bapak Ibu ya untuk terakhir pembayaran harga early bird-nya. Dan Bapak Ibu nanti dapat flashcard BCA untuk pelatihan ahli auditor SMK 3 ini.
Oke, next di sini juga ada ahli ketiga listrik. Nah, berbedanya ahli ketiga listrik dengan ahli ketiga umum, itu kita untuk ahli ketiga umum pelatihannya online, namun untuk ahli ketiga listrik ini kita full tatap muka ya Bapak Ibu ya. Nah, full tatap muka ini kita batasi dengan protokol kesehatan yang biasanya kita buka setiap kelasnya 30 peserta, sekarang kita buka yaitu 15 peserta. Dengan protokol kesehatan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker ya Bapak Ibu ya. Kita protokol kesehatan selalu diutamakan untuk pelatihan hari ketiga listrik ini. Jadwal terdekat kita ada tanggal 27 Mei sampai 15 Juni. Total kita 17 hari dengan full tatap muka ya. Dan harga ribet Bapak Ibu, harga termurah yaitu 13.950 juta ya. 13.950.000 itu kita terakhir tanggal 17 Mei. Jadi Bapak Ibu jika ingin dapat harga ribet nanti bisa dilihat flyernya ya. Oke, next teknisi ketiga listrik. Nah, tadi ada ketiga listrik, sekarang teknisi ketiga listrik. Namun, untuk teknisi ketiga listrik ini kita pelatihannya blended training ya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan ahli ketiga listrik. Dan jadwal terdekat kita ada di tanggal 28 Mei sampai 5 Juni. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti pelatihan teknisi ketiga listrik bagi yang ingin mengikuti. Dan jangan sampai ketinggalan juga, dan jangan terlewat juga harga early bird-nya karena kita ada batas waktunya yaitu terakhir tanggal 18 Mei ya. Dan kita juga ada ahli K3 muda konstruksi ya Bapak Ibu ya untuk pelatihannya. Nah, untuk pelatihan ahli K3 muda konstruksi kita pelatihannya blended training ya, atau bisa juga kita blended training karena ada prakteknya ya. Nah, namun praktiknya nanti Bapak Ibu bisa lakukan di proyeknya masing-masing atau di tempat kerjanya masing-masing. Kita terdekat di tanggal 28 Mei sampai 5 Juni dan kita juga ada nih di tanggal Juni yaitu tanggal 22 sampai 30 Juni. Nah, kita berbeda juga untuk yang Mei dan Juni ini karena untuk pelatihan di ahli ketiga muda konstruksi di bulan Juni ini nanti Bapak Ibu dapat bonus 2 ya. Bonus 1 sertifikat yaitu sertifikat BNSP. Oke, next. Habis ini supervisor pelancar. Nah, supervisor pelancar ini kita terdekat tanggal 29 Mei ya Bapak Ibu ya. Secara blended training. Nanti prakteknya kita laksanakan langsung di Widyatama ya, tempat kita pelatihannya. Oke, dan kita juga ada petugas P3K, kita terdekat tanggal 28 Mei sampai 3 Juni. Nah, itu kita juga laksanakan blended training dengan praktek kita laksanakan 2 hari. Dan kita ada pembatasan peserta, yaitu peserta hanya cukup satu kelas 10 peserta aja ya, atau 10 orang saja. Oke, baik. Juga kita ada petugas peran kebakaran kelas D ya. Tugas buat damkar kelas D ini, kita laksanakan juga blended training, jadwal terdekat kita di tanggal 22 Mei sampai 27 Mei 2021. Nah, untuk informasi-informasi pendaftaran dan jadwal-jadwal selanjutnya, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor pusat Widyatama yaitu 02122545432 atau bisa secara personal dengan saya, Septian Dwi Putra, dengan nomor 0813 88558032 ya. Silakan Bapak Ibu untuk jika berminat untuk mengikuti pelatihannya bisa langsung dicatat kontaknya ya. Dan Bapak Ibu terkait informasi-informasi ketiga lainnya, silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi kita ada sosial media Instagram yaitu Widyatama, dan kita ada Facebook Tama Widyatama Sertifikasi, dan ada YouTube Kacideni ya. Nah, YouTube ini banyak terkait informasi ketiga dan materi ketiga. Dan Bapak Ibu juga yang bermain TikTok juga bisa Bapak Ibu melihat materi ketiga atau informasi ketiga di TikToknya Kacideni. Untuk informasi lebih jelas dan lengkap terkait kita Widyatama, silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi website kita yaitu www.widyatama.co.id. Dan terakhir Bapak Ibu, nah ini untuk merchandise dari kita ya, yaitu giveaway. Bapak Ibu bisa mendapatkan jaket bombers dari kita dengan harga 375.000. Namun kita dapat giveaway. Jadi silakan syaratnya yaitu pertama Bapak Ibu sudah terinstall aplikasi Mika Pro dengan Platinum. Kedua, share sebanyak-banyaknya link YouTube ya, Kacideni, ke Facebook, link dan IG atau sosial media Bapak Ibu. Lalu bisa juga follow dan like sebanyak-banyaknya. Nah, setiap Jumat kita akan umumkan siapa saja pemenangnya. Dan ini contoh pemenangnya ya, untuk pemenang bombernya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya.
Nah, kita lanjut ya, Pak Panit untuk Q&A ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Pak Edi Supaka. Halo Pak Edi. Oke, baik. Pak Edi bertanya nih Pak Panit. Mas Panit, tanya dong untuk pemilihan safety harness dan absorber yang baik gimana ya? Bagaimana? Yang baik bagaimana? Oke, sip. Matur suwun Pak D. Pak Edi, tentunya adalah pemilihan yang kita bukan bicara tentang harga ya. Kita tidak bisa tentang merek, yang kita bicarakan adalah standar dan fungsi dari alat tersebut. Tentunya kalau misalkan Pak Edi mau menggunakan full body harness yang digunakan sebagai media akses tali, ya tentunya adalah full body harness yang lengkap, ya daring dada, punggung, dan dia sudah serta yang namanya chest extender, seperti itu. Tapi ketika Pak Edi mau melakukan pekerjaan, dia hanya menggunakan struktur bangunan, baik itu scaffolding dan lain sebagainya, cukup menggunakan kita full body harness yang daringnya itu di punggung saja, tapi ada daring pinggang kiri dan kanan sebagai komposisi kerja. Dan tentunya harness yang kita gunakan adalah full body harness karena kita bicara tentang industri, ya. Full body harness yang menopang dari pinggang ke atas dan menopang dari pinggang ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian bicara tentang absorber atau bicara tentang lanjat dan absorbernya, kalau Pak Edi membeli full body harness yang double hook-nya nyambung langsung dengan si harness tersebut, tentunya memang sedikit lebih murah ya. Cuma khawatirnya ketika dia nyambung, kemudian apalagi biasanya si full body harness yang nyambung itu tidak tertara absorbernya, ya. Bukan berarti nggak pakai absorber, boleh-boleh saja asalkan Pak Edi menggunakan double hook lanjut yang tanpa absorber, asalkan Pak Edi selalu menambahkan titik nol. Tapi ketika Pak Edi menambahkannya di 1 atau di 0, berarti harus menggunakan yang wajib berabsorber. Dan pula Permenaker nomor 9 tahun 2016 mewajibkan setiap alat menahan jatuh itu harus dilengkapi dengan peredam kejut. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau dilihat dari yang namanya absorber atau peredam kejutnya, ketika kita membeli double hook atau penahan jatuh yang berabsorber, kemudian penahan jatuh absorbernya ini dia nyambung, artinya nyambung seperti ini, pada saat si pekerja terjatuh dan absorbernya ini dia memanjang, ya, artinya memanjang itu baik 20 cm, 30 cm, ataupun si absorbernya ini dia sobek, maka absorber ini tidak bisa digunakan kembali. Nah, ketika absorbernya ini tidak bisa digunakan, kemudian si lanjatnya ini nyambung, maka mau tidak mau, suka tidak suka Pak Edi, absorbernya nggak bisa dipakai, lanjatnya juga tidak bisa dipakai. Ya, makanya biasanya kita membeli lanjat, kemudian absorbernya berpisah. Jadi membeli lanjat yang lanjat yang tidak ada absorber, kemudian kita terpisah membeli absorber yang terpisah dari lanjatnya, agar ketika si absorbernya ini dia terurai, maka si lanjatnya masih bisa kita gunakan, ya, masih kita boleh pakai. Tinggal kita ganti absorbernya seperti itu. Nah, makanya kembali lagi wajib menggunakan yang adanya absorber. Ya, mau dia nyambung, mau dia tidak nyambung, kembali lagi kalau kita bicara tentang bagusnya, ya ada harga, ada barang. Tapi kembali lagi kita bukan bicara tentang merek, kita bukan bicara tentang harga, tapi yang kita bicarakan adalah standar dan fungsi kegunaan dari si full body harness tersebut. Yang tentunya yang standar adalah kita menggunakan full body harness yang menopang dari pinggang ke bawah ataupun menopang dari pinggang ke atas. Selain itu, karena kita belinya itu adalah baru misalkan ya, maka si full body harness itu setidaknya tertera yang namanya manual book atau mungkin sertifikat atau selembar kertas atau apapun itulah. Karena khawatirnya ketika kita membeli baru kemudian kita tidak ada yang namanya manual book-nya, ya kita bisa tahu dari mana berapa kekuatan dan seperti apa penggunaannya, seperti itu. Kemudian apa standarnya, kan kita tidak lihat. Kemudian selain itu pada saat ada audit pun mungkin nanti Pak Edi dilakukan yang namanya internal atau eksternal audit. Full body harness ini selalu diinspeksi nggak? Ada tuh checklistnya. Kemudian mana sertifikatnya? Ada sertifikatnya. Jadi kalau kita beli alat apapun itu yang baru, usahakan sertifikatnya boleh di-filing, jangan dibuang. Sayang ketika kita buang atau apapun itu, takutnya begitu ditanyakan, sertifikat tidak ada. Seperti itu kurang lebih, Pak D. Lanjut, host. Oke, baik. Alhamdulillah, semoga Pak Edi ya terjawab untuk Nanti biasanya Pak Edi nelpon saya langsung nanya. Oke. Baik, Pak Wanit, ini juga ada lagi pertanyaan dari Pak Doni. Nah, pertanyaannya ini dari Pak Doni, apakah pekerjaan aktivitas perkantoran yang menggunakan tangga, misal
penggantian lampu, pembersihan AC, dan lain-lainnya masuk dalam aturan WHH yang berlaku di Oke, Indonesia. Nah, sip. gimana? Terima kasih Pak Doni Darmawan ya. Sedikit saya menjawab. Aktivitas yang dilakukan ketika terdapat perbedaan ketinggian berpotensi jatuh dan mengakibatkan kerugian itu masuk kategori ke dalam bekerja di ketinggian. Nah, ketika Pak Darmawan misalkan anggotanya anak buahnya membetulkan AC, kemudian mengganti lampu dan lain sebagainya dan melakukan maintenance dengan menggunakan tangga, tentunya ada standar-standar yang harus dilengkapi. Pertama, setiap pekerja bekerja ya melakukan pekerjaan di ketinggian hanya medianya tangga, maka dia harus berlisensi minimal TKBT 1. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem perlindungan jatuhnya apa? Biasanya tangga yang digunakan pertama kali misalkan Pak saya pakai tangga lipat. Tangga lipat tersebut harus tertera marking berapa kapasitas tangga tersebut. Nah, biasanya marking tersebut menandakan bahwasanya si tangga tersebut mampu menahan beban si pekerja sekian kilogram ya, biasanya 150-an kilogram biasanya. Seperti itu. Kemudian buat prosedur atau di anak tangga 2 terakhir itu dikasih yang namanya tanda. Boleh dicat merah atau boleh dikasih lakban dan lain sebagainya, menandakan bahwasanya si pekerja tidak boleh naik ke atas melebihi 2 anak tangga yang tersisa. Karena apa? 2 anak tangga tersisa itu kita gunakan sebagai sistem perlindungan jatuh kita. Ya, sebagai pengganti mungkin ada top rail, ada mid rail. Jangan sampai si pekerja itu benar-benar sampai naik ke atas kemudian dia tanpa ada pegangan sesuatu apapun. Kemudian, Pak, apakah tetap harus menggunakan full body harness? Ya seharusnya iya. Ditambatkan di mana? Ada 2 prinsip. Bapak boleh tambatkan di anak tangga asalkan Bapak menggunakan walk positioning ya atau Bapak membuat angkur yang benar-benar digunakan sebagai cantolan. Kalau misalkan di bawahnya itu memang tadi saya bilang tadi ada bahan chemical, begitu Bapak terjatuh Bapak akan melepuh dan lain sebagainya kakinya. Tapi kalau misalkan di bawahnya itu aman, kemudian ada orang yang megangin tangga di bawah, ya saya rasa kalau misalkan sudah tersisa 2 anak tangga, ya nggak perlu lagi kita membuat yang namanya angkur tadi. Jadi kembali lagi karena Bapak sudah masuk kategori 3 prinsipnya sudah tercapai semua, maka kita masuk kategori bekerja di ketinggian. Sama halnya ketika ada teknisi provider dia mau memperbaiki jaringan dengan menaiki monopol atau dengan menaiki tiang listrik dia, kemudian dia menggunakan tangga. Nah, pada saat si pekerja itu dia menggunakan tangga, kembali lagi sistem perlindungan jatuh kita apa? Penahan jatuh dan pencegah jatuh. Keduanya harus tercapai. Jadi pada saat si pekerja itu naik ke atas dan dia menggunakan sabuk pinggang, kalau teman-teman perhatikan sabuk pinggang yang dia taruh di pinggang saja, itu digunakan sebagai pencegah jatuh, bukan penahan jatuh. Ya. Sabuk pinggang itu atau walk positioning yang dia gunakan itu, dia gunakan sebagai pencegah jatuh agar kedua tangannya bisa melakukan pekerjaan secara ideal. Tapi penahan jatuh tidak ada. Makanya kenapa seat harness atau sabuk pinggang itu tidak disarankan digunakan di dunia industri, ya karena dia tidak ada tempat untuk mengkoneksikan alat penahan jatuh. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah ketika Bapak Ibu sekalian seperti Pak Doni tadi bekerja membetulkan AC, membetulkan lampu, hanya menggunakan tangga, ya buatlah prosedur. Dan minimal orang yang bekerja menggunakan tangga itu adalah TKBT 1. Karena TKBT 1 itu kewenangannya adalah dia bekerja di lantai kerja tetap ataupun sementara dan menuju serta meninggalkan lantai kerja tersebut dia menggunakan tangga saja. Tapi di dalamnya nanti akan dipelajari sudut kemiringan tangga yang ideal, berapa banding berapa derajat, kemudian cara penggunaan atau cara dia bergerak naik dan turun harus melengkapi dengan yang namanya 3-point kontak, ya, dan dia ideal bekerja seperti apa. Ya, gitu Pak Doni kurang lebihnya. Yuk. Oke, baik. Terima kasih Pak Panit atas jawabannya. Next, kita ada lagi nih Pak. Untuk pertanyaan dari Pak Ade. Nah, ini Pak Ade menanyakan terkait sertifikasi. Nah, sertifikasi apa yang sesuai ketika bekerja menggunakan alat bantu angkat seperti gondola atau man lift untuk operator man lift dan pekerja yang ikut menaiki alat bantu tersebut. Nah, sertifikasi apa tuh Pak Panit? Oke, sip Pak Ade, baik sekali Pak Ade. Ini memang harusnya regulator yang menjawab ya, tapi setidaknya kalau kita mengikuti regulator, ya, kita mengikuti regulasi karena peraturan dibuat kan tentunya untuk dijalankan, tapi kebanyakan peraturan dibuat untuk dilanggar, gitu ya, termasuk mungkin perusahaan saya sendiri, mungkin termasuk perusahaan Pak Ade di tempat kerja juga. Nah, ketika si pekerja itu dia bekerja, Pak, saya sebagai operator gondola, ya.
maka setidaknya kalau kita mengikuti regulasi, maka si pekerja itu harus memiliki 3 lisensi. Operator gondola, teknisi scaffolding karena gondola itu masuk kategori scaffolding scaffolding mekanik gitu ya. Kemudian yang ketiga, dia harus memiliki TKBT karena si pekerja berpijak. Nah ini. Kemudian pada saat si pekerja ini bekerja di atas gondola atau skisor lift atau main lift, mau nyantolin hooknya di mana? Nah ini yang sering menjadi perdebatan. Ya, kalau prosedur kami mengatakan bahwasanya ketika si pekerja tersebut dia bekerja kurang dari 6 meter, ya, maka boleh dia tambahkan pada handrail si alat tersebut. Ya, baik itu main lift ataupun dia skisor lift atau gondola. Tapi ketika si pekerja ini sudah lebih bekerjanya di 6 meter, maka setidaknya dia membuat yang namanya jalur keselamatan. Biasanya kita pasangkan vertical life line. Karena asumsi teman-teman itu gini, Pak, kalau saya cantolkan pada handrail, kemudian gondolanya jatuh, kita ikut jatuh dong, Pak. Nah, itu perencanaan dari awal. Berarti si gondolanya ini nggak pernah diinspeksi. Nah, seperti itu ya, nggak pernah diinspeksi. Jangan melihat dari si pekerjanya dulu, tapi kita melihat dari alat yang akan kita gunakan. Tapi idealnya memang kalau prosedur itu kita buat, kalau si pekerja kurang dari 6 meter, dia boleh cantolkan pada handle, tapi kalau si pekerja itu sudah melebihi 6 meter, kita buatkan left line yang baru. Seperti itu. Jadi kembali lagi, masalah sertifikasi memang seharusnya ya sesuai dengan speknya. Jadi kalau misalkan, Pak, saya mau ambil gondola, ya berarti harus ambil teknisi gondola atau operator gondola. Karena si operator gondola tidak bisa digunakan untuk operator main lift atau boom lift atau skisor lift, berbeda. Ya, berbeda. Kemudian apakah si operator boom lift ataupun si operator gondola tersebut harus ambil TKBT? Seharusnya iya, karena dia masuk kategori bekerja di ketinggian dan kakinya berpijak pada struktur. Kecuali kalau si pekerja itu menggantung, baru ambilnya adalah TKPK. Seperti itu, Pak Ade kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Panit. Wow, jawabannya lengkap ya. Nah, oke, baik. Pak Panit, ada juga nih yang bertanya tadi menyambung ya terkait body harness. Nah, ini bertanya, memilih body harness yang bagus gimana ya Pak? Di luar banyak merek dan variasi harga. Oke, good Yang ya. bagus. Kembali lagi jadi hampir mirip sama Pak Edi tadi. Jadi Iya. kita menggunakan full body harness itu sesuai dengan kebutuhan dulu. Hmm. Kebutuhan kita apa? Pak, saya seorang scaffolder di mana saya hanya membutuhkan satu daring di punggung saja gitu ya, di punggung saja satu daring. Ya sudah, gunakan yang penting full body harness. Yang penting si harness tersebut standar, artinya standar dibuktikan dengan adanya sertifikat ataupun manual book. Pak, saya bekerja di ketinggian, saya membutuhkan untuk pekerjaan roof access ya berarti full body harness yang ideal kita gunakan ya tentunya adalah ada chest ascender dan lain sebagainya. Kemudian selain pemilihan, penggunaan pun harus kita perhatikan ya. Karena jarang sekali atau idealnya kita menggunakan full body harness itu full body harness yang ada ukurannya 1, 2, 3 atau SML gitu ya. Karena apa? Kita bisa lihat ketika saya perlihatkan dulu. Jadi idealnya kita menggunakan full body harness. Saya share screen sebentar, buka materi. Pada saat kita menggunakan full body harness, itu ada ukurannya supaya kita itu pada saat melakukan penggunaan full body harness itu biar nyaman, ya. Jadi idealnya kita menggunakan full body harness itu seperti ini, Pak. Ya, untuk mengetahui kira-kira di sini Pak Ade, Pak Doni idealnya pakai ukuran apa sih? Kita lihat berapa tinggi berat badannya dan berapa tinggi badannya, kita tarik garis horizontal dan vertikal ketemu huruf M. Oh, ternyata saya itu idealnya pakai M. Oh, Pak Edi berat badannya adalah 70, tinggi badan 170, tarik garis horizontal, tarik garis vertikal, idealnya pakai L. Oh, berarti idealnya Bapak cocoknya pakai L. Karena ketika kita menggunakan yang all size, ya khawatirnya itu tadi tidak ideal untuk kita gunakan. Kemudian pada saat kita pakai, kenyamanan itu yang bisa menentukan adalah diri kita sendiri. Kekencangan, kelonggaran. Karena full body harness ini pada saat kita gunakan jangan sampai terlalu longgar dan jangan sampai juga terlalu kencang. Kalau terlalu kencang khawatirnya akan mengganggu pergerakan pekerja, tapi kalau terlalu longgar khawatirnya akan menambah menimbulkan cedera baru pada saat si pekerja itu jatuh dan terhentak. Ingat, masa depan kita, Pak, ya ada di bagian pembuluh darah bagian paha sini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pakai full body harness yang terlalu longgar, ya takutnya begitu kita terjatuh, hentakan impact yang akan dirasakan akan semakin besar. Jadi kembali lagi, kalau kebutuhan atau penggunaan full body harness yang baik itu seperti apa ya tergantung dengan kebutuhan. Mengesampingkan harga itu ya, harga dan merek ya.
Nah, seperti itu. Yang penting kembali lagi, harness yang kita gunakan apapun mereknya yang penting berstandar. Itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Panit atas jawabannya. Semoga terjawab ya Pak untuk pertanyaannya. Baik, ini ada juga Pak Panit terkait di lapangan nih. Dari pengalaman Bapak atau pengalaman Pak Panit ingin bertanya, bagaimana membangun budaya petugas di lapangan agar menggunakan peralatan maupun APD saat bertugas di lapangan itu sesuai dengan aturan saat kita tidak mengawasi secara langsung di lapangan, Pak? Oke, good Nah, ya. ya, Ini Pak Hermawan ya, ini ya, lebih ke Pak. attitude, Pak. Jadi kembali lagi ya, lebih ke attitude. Makanya adanya yang namanya induction setiap si pekerja itu sebelum memasuki site ya, adanya safety induction dan adanya internal training lah paling tidak minimal gitu ya, agar kita bisa apa namanya, merubah pemikiran si pekerja. Yang tadinya dia itu, "Alah, safety yang penting gua kerja bener, pagi sore dibayar dan sebagainya," ya. "Alah, safety itu ribet dan lain sebagainya. Alah, safety itu tidak produktif. Alah, safety itu buang-buang duit dan sebagainya." Ternyata kembali lagi ketika ada fatality, ketika ada insiden-insiden, maka yang rugi bukan hanya orang yang jatuh, bukan hanya orang yang celaka, tapi ya kita sebagai pengawas, kita sebagai pemilik perusahaan. Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi setiap satu set itu bisa di-stop kerjanya. Akhirnya gara-gara satu orang itu tidak mengedepankan safety gitu ya, maka yang terjadi adalah ya kita akan rugi, seperti itu. Bagaimana membangun budaya itu tadi, kalau misalkan kita sebagai saya sendiri mungkin seorang safety, kalau kita ngajari, "Oh nggak boleh gini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu," bisa jadi kita gontok-gontokan sama orang lapangan. Makanya ketika kita bicara, "Oh nggak boleh ini," apa solusinya? Ya, "Pak, Bapak naik tangga harus selalu mencantolkan." Walah, ngapain mencantolkan? Saya lama mencantolkan satu-satu. Nah, itu tadi, itu adalah attitude budaya. Jadi apa namanya, beri mereka pemahaman, kenapa kok harus mencantolkan setiap anak tangga, karena potensi terbesar orang terjatuh adalah pada saat si orang tersebut naik ataupun turun dari tangga. Kalau sudah nyampe lantai kerja, dia bisa berdiri dengan sempurna, bodo amat gitu ya. Seperti itu kalau dia di lantai kerja tetap. Nah, tapi yang sering terjadi adalah orang naik tangga pakai full body harness, double hook-nya sudah ada tapi dicantolkannya di pinggang. Orang naik dulu, begitu nyampe atas baru dia mencantolkan. Kenapa? Yaitu tadi, mungkin saja di induction-nya kurang dan training internalnya juga kurang. Ya seharusnya memang orang yang mau bekerja tinggian harus ambil lisensi, tapi kembali lagi nggak mungkin pekerjanya semua Bapak training, kirimkan ke kementerian untuk ambil lisensi, yang ada nanti proyeknya juga nggak jalan-jalan karena uangnya habis hanya untuk men-training orang. Tapi minimal paling tidak ada internal training ya, dilakukan di setiap site untuk merubah attitude tersebut. Seperti itu. Memang agak susah, Pak. Lebih susah merubah attitude. Karena apa ya? Kita kan manusia itu kan bermacam-macam ya. Memang satu kepala iya, tapi kan pemikirannya berbeda-beda. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Nit untuk jawabannya ya. Nah, ini mungkin yang terakhir ya Bapak Ibu ya untuk pertanyaan sesi Q&A. Nah, ini dari Pak Musin, Pak Musin Aliwibowo. Selamat siang Pak Musin. Nah, ini Pak Musin mohon izin bertanya. Yang pertama, semua peralatan untuk ketinggian dipaparkan apakah ada klasifikasinya berdasarkan berat badan dan bersifat general. Yang kedua, apakah ada standar atau ketentuan berapa lama waktu peralatan ketinggian seperti tali dan lain-lain menahan beban berdasarkan berat badannya dengan peralatan atau tali tersebut. Gimana tuh Pak? Oke, good ya, baik ya. Bicara tentang kapasitas dulu. Ya, bicara tentang kapasitas dulu. Kalau kita lihat alat penahan jatuh, contoh misalkan yang sering Bapak gunakan di lapangan ada double hook ya. Double hook ini kembali lagi minimal adalah dia harus mampu menahan beban 15 kN. Nah, ini 15 kN harus tertera di sini minimal. Jadi kalau Bapak menggunakan alat ini ada marking 15 kN, tandanya alat ini mampu digunakan di Indonesia. Tapi ingat 15 kN itu kan 1.500 kg. 1.500 kg, wow gitu ya. Satu alat mampu menahan beban 1.500 kg, 1,5 ton. Logikanya adalah ketika kapasitas 1.500 gram bisa dong alat ini kita gunakan untuk 10 orang. Kalau misalkan anggotanya Bapak itu satu orangnya beratnya 70 kg. 70 kali 10 baru 700, sedangkan ini 1.500. Ingat, 1.500 atau 15 kN ini adalah breaking load. Breaking load itu pada saat alat ini diuji di pabrik sebelum dikeluarkan, dia ditarik ya, mampu
menahan beban tarikan itu sampai minimal 15 kilonewton itu kan di pabrik. Tapi pada saat kita mau gunakan di lapangan, maka dari hasil breaking load tadi kita harus bagi safety factor. Ya. Safety factor untuk bahan, ya di sini kan ada 2 bahan, ada metal, ada sintetis atau besi ataupun kain. Kalau yang metal, berapa kapasitas di sini kita bagi safety factornya itu adalah metal 5. Jadi kalau kapasitas di sini 15 kilonewton kita bagi 5, ya. 15 bagi 5 ketemu angka 3 kilonewton, kita konversikan ke kilogram 300 kilogram. Maka kapasitas SWL-nya begitu kita gunakan di lapangan alat inilah 300 kilogram. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bahan sintetis, bahan kain. Ya, 15 kita bagi safety factor bahan kain itu adalah 10, jadi 15 kita bagi 10 sama dengan 1,5 kilonewton. Kemudian kita konversikan ke kilogram adalah 150 kilogram. Jadi kapasitas untuk bahan yang kain ketika bahannya ini kapasitas 15 kN berarti mampu menahan beban sampai 150 kilogram. Kemudian pertanyaannya, selama apakah orang bisa atau si alat ini bisa bertahan untuk menopang alat? Ingat, jangan kita pikirkan alatnya dulu. Kita pikirkan orangnya dulu, Bapak sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian. Alat ketika kapasitas dia mungkin 15 kilonewton, kemudian ada orang tergantung selama-lamanya gitu ya, bisa jadi dia akan kuat. Tapi kembali lagi, orangnya kuat enggak? Karena orangnya ini harus bisa menghadapi yang namanya hindarkan dari yang namanya suspensi trauma. Posisi ketidaktahanan tergantung. Jadi yang kita pikirkan orangnya dulu. Kalau alat sudah teruji dari pabriknya, sudah teruji dari sananya, ya, sudah ada yang namanya marking, sudah ada yang namanya tanda dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau orangnya, orang tergantung, nggak nyampe 2 menit, dia sudah akan mengalami yang namanya suspensi trauma, Pak. Ya, 2 menit pertama dia akan pusing, 2 menit kedua dia akan pingsan, 2 menit selanjutnya dia akan meninggal dunia, mungkin seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau sudah dikatakan alat ini mampu menahan 15 kilonewton, begitu terjatuh, tertahan seperti ini, ya, berapa jam pun alat ini akan kuat, tapi orangnya kuat atau tidak. Makanya kembali lagi, pemilihan alat tersebut yang harus kita perhatikan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Panit atas jawabannya. Nah, ini ada beberapa ya pertanyaan dari yang lainnya, namun tidak sempat terjawab dan kita langsung masuk ke sesi ketiga aja Bapak Ibu semuanya, yaitu sesi tanya jawab langsung kepada Pak Panit. Nah, bagi yang belum saya bacakan untuk Q&A-nya, silakan Bapak Ibu untuk raise hand ya. Raise hand silakan diklik di tombol yang ada gambar tangan tersebut di paling bawah seperti ini. Dan silakan Bapak Ibu untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Panitnya. Baik, oke Mas, langsung ada ya Pak Edi ya, Pak Edi Supaka. Ini udah tanya tadi loh. Iya, mungkin ada lagi Pak. Oke baik, selamat siang Pak Edi. Halo Pak Edi. Halo, siang. Oke baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak Edi di mana Pak posisi Pak? Saya posisinya di Depok. Oh, oke. Baik, silakan Pak pertanyaannya Pak ke Pak Panit. Mas Panit, terima kasih atas sharing sama informasinya. Nah, kebetulan kan kalau di industri ini sering kesulitan kalau kita mau install sendiri nih untuk fall protection system. Sebenarnya tepatnya di Indonesia ini ada nggak sih installer-installer yang memang sudah sesuai installer-installer untuk fall protection yang melakukan perhitungan seperti ini, sehingga industri tinggal kalau mau pasang fall protection tinggal panggil mereka melakukan perhitungan, terus kemudian dari sisi desain bangunan sama dari sisi keselamatannya. Itu aja sih Mas Wanit, terima kasih. Siap. Baik ya, Pak D, saya akan sedikit banyak jawab. Semenjak SNI SNI tentang angkur ini sudah turun, sekarang sudah diciptakan TKPK level 3. Jadi TKPK level 3 itu memang tugasnya adalah dia melakukan pengecekan fall protection, leveling dan lain sebagainya, gitu ya, pengukuran dan lain sebagainya, ya, pada area kerja kita masing-masing. Tapi sifatnya baru internal. Jadi kalau misalkan Pak Edi di lapangan itu mempunyai pekerja yang sudah TKPK 3, nah dia secara internal boleh melakukan. Tapi pada saat mau melakukan pengukuran dan lain sebagainya, pemasangan dan lain sebagainya, memang harus kita mengundang pihak ketiga. Ya.
Di Indonesia ada beberapa vendor ya, terutama masang fall protection. Kemudian di Indonesia juga sudah ada yang namanya tim uji atau PJK 3 uji riksa yang menangani khusus tentang yang namanya fall protection atau leveling dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi memang khususnya level 3 ini dia dibentuk untuk melakukan pengujian seperti itu Pak Edi. Jadi kalau misalnya Pak Edi mau melakukan pemasangan, jadi Pak Edi hanya manggil vendor, tolong pasangkan leveling di area kerja saya, di atap atau di manapun itu gitu ya. Kemudian Pak Edi tinggal panggil si perusahaan tersebut dan memasang, tergantung Pak Edi mau mereknya apa, di situ ada cam dan lain sebagainya. Sudah ada Pak Edi. Ya, kalau di Indonesia ada Skyger, kemudian ada Spanset, kemudian ada tim-tim lainnya. Seperti itu Pak Edi. Baik Mas Manit, terima kasih. Nanti kalau ini boleh kan Japrian ya, kalau masih nggak jelas ya. Oke, thank you Mas moderator. Sama-sama Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Oke, baik. Yang lainnya silakan, mungkin yang pertanyaannya di Q&A belum terjawab, silakan bisa raise hand. Oke, Pak Ricci ya. Di Pak Ricci udah tanda tangan. Silakan Pak Ricci tadi. Silakan raise hand Pak Ricci. Oke, mungkin yang lainnya. Oke, baik. Silakan Pak Ricci. Ya, halo Pak Ricci. Ya, halo Pak Ricci. Halo. Ya. Halo. Baik, silakan Pak pertanyaannya Pak. Untuk tangga 1,5 meter, apakah perlu memakai FBH? Kalau dan yang kedua masalah lebih dari 2 meter, apakah perlu FBH juga? Terus yang ketiga, untuk tangga monyet yang ada pelindungnya, apakah perlu FBH juga kalau kita naik? Seperti itu Pak. Oke, siap. Mas Riki, jadi satu tanya 3 jawaban langsung ya. Yang pertama, apakah kita menggunakan tangga yang kurang dari 1,5 perlu menggunakan FBH? Kembali lagi, pertama adalah selain menggunakan FBH, orangnya dulu harus di training dulu, TKBT 1, itu pertama. Yang kedua, apakah pada saat Bapak naik ke 1,5 kemudian area kerjanya itu masuk ke kategori kritikal atau tidak? Kalau misalkan dia menggunakan area kerja yang benar-benar kritikal, artinya kritikal itu begitu dia jatuh di bawah ada buaya atau ada ular atau ada bahan berbahaya gitu ya, ketika si orang tersebut menginjak bahan tersebut dia akan terbakar atau apa ya, tentunya wajib ya. Mencantolkan di mana? Pasti pertanyaan gitu. Mencantolkan di mana? Cantolkan di titik sejajar dengan dada dan Bapak pakai walk positioning. Ya, pakai walk positioning, karena walk positioning itu supaya Bapak kerjanya itu tidak, kan biasanya kita bekerja satu tangan pegangan tangga, satu tangan ganti lampu. Nah, fungsi dari walk positioning yang ada di pinggang tersebut itu untuk mengurangi tingkat kita terjatuh. Ya, kita bisa pakai kedua tangan untuk bekerja. Kalaupun kita terjatuh, walk positioning itu akan menambatkan kita supaya kaki kita tidak akan menyentuh ke tanah. Tapi kalau misalkan Bapak pakai FBH dan menggunakan double hooknya cuma dicantolkan saja, nggak pakai walk positioning, begitu terjatuh kakinya akan menyentuh tanah, kan percuma. Double hook lanjat saja panjangnya sudah 1,8, belum lagi absorber memanjang sekian meter, belum lagi jarak dada sampai punggung. Itu fall clear-nya tidak dapat. Kembali lagi. Tapi di TKBT 1 di situ diterangkan pada saat kita melakukan pekerjaan menggunakan tangga, ya, prosedurnya adalah tangga terpasang miring, kemudian harus 2 anak tangga tersisa di paling atas dan di bawah harus ada orang megangin. Ya, karena begitu mungkin jatuh pun ya akibatnya tidak terlalu fatal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tangganya tersebut lebih dari 2 meter, apakah perlu menggunakan full body harness? Ya tentunya perlu. Karena apa? 3 prinsipnya tercapai, Pak Ricci. Pertama, ada beda tinggi, ada potensi jatuh, dan ada kerugian berupa cedera. Cedera ini kan ada ringan, sedang, berat. Nah, kalau misalkan dia jatuh kemudian lecet kakinya, kan cedera ringan. Masuk kategori bekerja di ketinggian. Nah, lebih 2 meter tentunya adalah selalu menambatkan pada saat si pekerja naik ataupun turun. Ya kan apa? Si alat penahan jatuh ini fungsinya menangkap ketika pekerja terjatuh. Kalau pekerja tidak terjatuh, dia statusnya standby. Ya, jadi kembali lagi, apakah perlu menggunakan FBH? Iya. Ketiga, apakah pada saat si pekerja menggunakan tangga monyet yang sudah ada protection-nya harus tetap menggunakan FBH? Ingat, protection-nya tersebut dia digunakan sebagai pencegah jatuh. Sedangkan sistem perlindungan jatuh kita adalah penahan jatuh, pencegah jatuh.
ya, penahan jatuh, pencegah jatuh. Si sangkar burung yang ada di belakang punggungnya dia itu sebagai pencegah jatuh, ya, maka si penahan jatuhnya, si pekerja harus tetap menggunakan alat penahan jatuh. Contohnya ya double hook tetap harus digunakan. Kecuali kalau temannya Mas Ricci pakai tangga monyet, kemudian terjatuh, si sangkar burung yang di depan di punggungnya itu dia bisa menahan jatuh, ya, nggak masalah. Atau si sangkar burungnya itu sebagai pencegah jatuh, tapi di dasarnya, di paling bawah di lantainya, Mas Ricci sudah sediakan yang namanya bantalan, safety net yang digunakan sebagai penahan jatuh, nggak masalah, nggak usah pakai full body harness. Tapi selama di bawah tidak ada bantalan sebagai penahan jatuh yang kolektif, kemudian walaupun sudah ada sangkar burungnya, ya, begitu si pekerja terjatuh, kan sangkar burungnya nggak bisa menangkap. Dia hanya untuk mencegah. Mencegah itu artinya gini, pada saat Mas Ricci naik ke 6 meter kan agak capek gitu ya, istirahat dulu. Nah, si sangkar burungnya itu untuk senderan, Pak. Ya, untuk dia istirahat dulu, ambil napas. Baru dia melanjutkan lagi, ya. Makanya dia digunakan sebagai pencegah jatuh. Ya. Penahan jatuhnya double hook-nya itu, atau mobile fall arrestor-nya itu, atau mechanical fall arrestor-nya itu. Karena kembali lagi, sistem perlindungan jatuh di awal tadi sudah saya sampaikan, sistem perlindungan jatuh kita berketinggian adalah penahan jatuh, pencegah jatuh. Ada penahan jatuh, ada pencegah jatuh. Sangkar burung sebagai pencegah, double hook-nya itu sebagai penahan. Seperti itu, Pak Ricci. Jadi yang 1,5 meter tetap pakai full body harness ya? Tergantung kritikal atau tidak. Kalau misalkan tidak kritikal, contoh misalkan cuma ganti lampu, ya tidak usah. Cukup hanya sisakan 2 anak tangga dan cukup ada orang di bawah standby untuk megangin anak tangganya. Tangganya, takutnya bukan orangnya yang jatuh dari tangga, tapi tangganya terjatuh, kemudian orangnya ikut terjatuh juga. Gitu. Kalau tidak kritikal ya, tapi kalau kritikal misalkan di bawahnya itu saya bilang tadi ada bahan chemical kena orang, ya berarti jangan dipegang bawah tapi diikat tangganya, kemudian kita gunakan fall protection. Gitu Mas Ricci? Ya. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih Pak Ricci atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya Pak Ricci ya. Oh ya Pak Ricci dari Mau mana tanya Pak? lagi, Oh boleh Pak, silakan Pak. Boleh. yang untuk masalah sangkar, apakah sekarang peraturannya itu boleh ya? Boleh apa tidak sih sekarang pemakaian sangkar di tangga monyet? Sangkar. Ya, katanya ada peraturan baru, tapi saya nggak tahu, tidak diperbolehkan untuk pemakaian sangkar. Sekarang pakainya safety lifeline ya. Itu aturan dari mana? Oke, bagus ya. Saya juga belum membaca kalau sangkar tidak boleh. Ya, sejauh ini sangkar masih dibolehkan, cuma dia digunakan sebagai pencegah jatuh, Pak. Ya. Dan lifeline-nya ini, apa fungsi lifeline? Lifeline itu untuk menambatkan alat penahan jatuh kita, ya mobile fall arrestor-nya. Jadi sangkarnya ada, lifeline-nya juga ada. Kalau misalkan Pak sudah ada lifeline, sudah ada penahan jatuh, nggak usah pakai sangkar ya nggak masalah juga. Tapi sejauh ini Bapak sekalian, saya belum sampai detik ini belum membaca bahwasanya sangkar yang ada di tangga monyet ya tentunya ya itu tidak boleh ya, belum membaca sampai ke situ. Belum ada, kami pun dari asosiasi belum ada informasi bahwasanya sangkar tangga yang ada di tangga monyet itu tidak boleh. Ya, masih diperbolehkan untuk saat ini. Mungkin lebih ke prosedur Pak, karena setiap perusahaan mempunyai kebijakan masing-masing. Ya. Selagi sangkar burung itu membantu, selagi sangkar burung itu tidak merugikan untuk bekerja di ketinggian, ya kenapa kok tidak diperbolehkan? Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Pak. Nah, karena ada pertanyaan masalahnya kok ada sangkar dia perbolehkan karena sekarang sudah diganti peraturannya pakai safety lifeline seperti itu. Nah, tanya peraturannya yang mana, kemudian biar kita bisa sharingkan, gitu Pak Ricci. Gitu. Karena kan gini, kalau orang bilang, oh kata peraturan nggak boleh, kata ini nggak boleh, peraturannya yang mana dulu, baru kita bahas. Seperti itu Pak Ricci ya. Jadi dipastikan dulu. Kalau temannya Pak Ricci bilang, oh itu nggak boleh, coba kasih saya peraturannya dulu, baru di-sharingkan ke saya. Atau misalkan saya memang kurang update, saya akan sharingkan lagi ke asosiasi. Seperti itu Pak Ricci. Oke, terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Pak Ricci. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Baik, mungkin terakhir ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan raise hand-nya Bapak Ibu semua. Oke, kita tunggu siapa yang ingin langsung bertanya dengan Pak Panit. Silakan klik tombol raise hand-nya
Nanti bisa silakan tanyakan langsung dengan Pak Panit. Oke, baik. Kalau tidak ada, baiklah Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya untuk webinar pada hari ini yang dibawakan langsung oleh Pak Panit ya terkait penerapan ketinggian dan di ketinggian ya, bekerja di ketinggian. Dan izin kita tutup mungkin ya untuk webinar pada hari ini. Namun sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Pak Panit. Boleh Pak Panit dengan waktu dan tempat, silakan Pak. Baik ya, saya langsung closing aja. Jadi intinya adalah apa yang saya sampaikan ya tentunya belum tentu juga Bapak aplikasikan 100% di area kerja masing-masing karena kembali lagi adanya safety tentunya adanya budget. Apa yang saya sampaikan, apa yang telah ditampilkan di slide tadi, ya belum tentu Bapak juga aplikasikan juga di lapangan, tapi setidaknya apa yang saya sampaikan itu dapat Bapak gunakan paling tidak 30 atau 15% itu udah alhamdulillah sekali buat saya gitu ya. Ini seperti itu. Karena apa? Apa yang diteorikan belum tentu sama dengan apa yang dipraktekkan. Seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa kembali memperdalam lagi karena namanya ilmu berketinggian ini sangat luas sekali. Ya, seperti tadi pertanyaan Pak Ricci juga, ya. Mungkin saya yang kurang update, mungkin regulasinya yang saya kurang update, tapi sejauh ini juga saya belum membaca tentang hal tersebut. Ya, itu saja, kita ketemu di lain waktu tentunya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ambil lisensinya nanti baik TKBT atau TKPK di Media Tama tentunya supaya kita bisa memperdalam. Karena ya kembali lagi mempelajari sesuatu tidak bisa langsung tiba-tiba ambil tengahnya langsung gitu ya. Jadi kita harus ambil basicnya dulu, ambil dari bawah, asal mulanya dari apa, kemudian cara penggunaan seperti apa, kemudian supaya kita bisa memastikan seperti apa cara penggunaan kita di lapangan pada saat melakukan pekerjaan di ketinggian. Itu saja Mas Septian, Pak Denny, mohon izin terima kasih banyak. Aduh, makasih maaf banget itu ya, baru bisa. Itu saja Mas Pak Denny, Pak Septian, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Panit untuk terima kasih Pak Panit statementnya. Silakan atas Pak. bantuannya dengan kesibukan yang luar biasa teman-teman semua ya. Ini nangkep Pak Panit ini lumayan susah ya, jadi kita harus menyesuaikan ya. Untung ada hari libur ya 1 Mei ya. Kalau nggak ada hari libur nggak bakalan dapet nih Pak Panit ya. Oke Bapak Ibu semua, ketemu lagi ya besok hari Minggu. Materinya cukup luar biasa ini ya. Manajemen K3 pada saat bekerja di masa pandemi COVID-19 berdasarkan ISO 45005 tahun 2020. Jadi baru banget keluar ya kemarin, akhir tahun kemarin, dan baru disosialisasikan di tahun ini ya. Sorenya kita juga belajar mengenai HIRA, insya Allah juga HIRA, JSA, dan work permit khususnya di pertambangan ya sama Pak Rizuli. Paginya kita bicara tentang ISO 45005, sorenya kita ngomongin soal K3 di pertambangan. Oke, silakan di closing Mas Septian. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny dan terima kasih Pak Panit atas statementnya dan materi ya. Materi yang disampaikan pada hari ini sungguh luar biasa. Semoga apa yang disampaikan dan di-sharing dengan Pak Panit dapat bisa kita terima dengan baik dan bisa kita terapkan langsung di prakteknya nanti ya. Dan mohon maaf sekali Bapak Ibu bagi yang pertanyaannya tadi belum sempat kita jawab atau belum kita bacakan, silakan Bapak Ibu mungkin silakan bisa japri ke Pak Panit atau bisa juga bertanya di email yang sudah di Bapak Ibu daftarkan ya untuk webinar ini. Baik, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi kepada Pak Panit ya atas waktu yang disempatkannya, sangat luar biasa ya. Pak Panit sibuk sekali dan semoga Pak Panit sehat selalu, lalu diberi kebahagiaan, diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah ya Pak Panit ya. Amin. Amin. Baik, dan bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar pada siang hari ini dari awal sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat di tempat kerjanya Bapak Ibu masing-masing. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Septian Diputa sebagai host dan juga ada Pak Denny ya.
dan juga ada Bapak Anit. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di webinar selanjutnya yang akan dilaksanakan besok. Mari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Anit atas hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Anit. Sama-sama Pak Denny, Komandan. Terus. Baik, Izin live ya. silakan Pak Mani. Terima kasih. Sehat selalu Pak.